Tokoh utama, MC, lahir pada hari badai besar dan angin yang menderu, dan akhirnya menerima berkah legendaris dari roh angin. Sejak kecil, ia sudah bisa memanggil kekuatan kecil ini dan membuat semua orang di sekitarnya sangat takjub. Semua orang mengatakan bahwa ia memiliki bakat yang luar biasa untuk sihir dan suatu hari nanti ia akan menjadi penyihir paling penting di seluruh kerajaan. Yang ia inginkan hanyalah membuat keluarganya bangga dan menjalani kehidupan yang damai, kecuali kenyataan menghantamnya dengan cara yang paling buruk. Sebuah tragedi mengerikan menghancurkan segala hal yang paling ia cintai, dan ia mendapati bahwa berkah itu datang dengan harga yang harus dibayar dengan darah. Setelah memikul beban berat ini begitu lama, sang MC akhirnya menemukan satu-satunya jawaban logis, memburu dan membasmi mereka yang telah mengutuk seluruh hidupnya. Beberapa tahun kemudian di desa Ratville, yang terletak di kerajaan Teras, beberapa penduduk desa sedang mencari sesuatu, namun sayangnya mereka tidak mendapat hasil apapun. Seorang wanita menangis dalam keputusasaan, meratapi bahwa mereka tidak dapat menemukan apapun dan hari ini hanyalah satu lagi hari yang terbuang sia-sia. Seorang pria dalam kelompok itu menjadi sangat khawatir, bertanya-tanya kemana semua itu bisa hilang. Tiba-tiba, seorang musafir muncul dan bertanya apakah ada penginapan di sekitar desa tersebut. Penduduk lokal meminta maaf dan menjelaskan bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi di sana, jadi menerima tamu sangat sulit saat ini, seraya menyarankan agar ia pergi ke kota berikutnya. Setelah mendengar itu, ia bertanya apa yang terjadi di sana dan menyebutkan bahwa mereka tampak sedang mencari sesuatu. Ia menambahkan bahwa mungkin ia bisa membantu mereka mengatasi masalah kecil mereka. Ia memasang pose dramatis dengan angin yang berembus di sekelilingnya dan memperkenalkan dirinya sebagai penyihir angin. Penduduk desa menjadi sangat bingung setelah mendengar tentang seorang penyihir angin yang merusak suasana. Penduduk lokal berterima kasih atas niat baiknya, namun meragukan pria itu benar-benar bisa membantu. Sang musafir merasa sedikit canggung dan bertanya apakah mereka bahkan tahu apa sebenarnya penyihir itu. Seorang wanita mengatakan bahwa ia pernah mendengar di masa kecilnya bahwa penyihir itu berbahaya, tetapi sang musafir mengatakan bahwa wanita itu sangat keliru. Ia kemudian mulai menjelaskan apa yang benar-benar mendefinisikan seorang penyihir. Ia menjelaskan bahwa penyihir adalah orang-orang yang mampu mengendalikan kekuatan tak terduga yang dikenal sebagai sihir. Pria itu mengatakan bahwa sihir dapat memindahkan batu sebesar rumah dan bahkan mengubah aliran sungai yang besar. Ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa sihir bahkan dapat menyelamatkan mereka yang berada di ambang kematian, melakukan hal-hal yang jauh melampaui batas kemampuan manusia. Ia menambahkan bahwa sihir elemen adalah jenis khusus yang hanya bisa dikuasai oleh sedikit orang. Itu karena sihir tersebut memerlukan kontrak dengan roh alam, sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki pemahaman mendalam tentang elemen-elemen. Ia memamerkan diri, menyombongkan diri bahwa ia adalah seorang penyihir yang mengendalikan roh angin, dan bahwa tidak ada tempat di bumi yang tidak dapat dijangkau oleh angin. Pria itu bertanya apakah mereka mengira ia dapat membantu sekarang, tetapi penduduk desa bertanya-tanya mengapa seseorang yang begitu penting mau melakukan ini secara gratis. Ia pura-pura tersinggung oleh keraguan mereka, dan bertanya apakah mereka benar-benar belum pernah mendengar tentang dirinya sebelumnya. Pemuda itu menjelaskan bahwa ada beberapa penyihir terkenal di dunia, seperti Alex Magellan, penyihir agung yang melindungi bangsa. Ia juga menyebutkan Mahatma, yang dikenal sebagai orang suci yang sangat disayangi oleh surga. Nama besar lainnya yang ia sebutkan adalah Karuna, yang berdiri sebagai pelindung semua penyihir. Akhirnya, ia memperkenalkan penyihir angin sebagai orang yang menyelesaikan masalah orang-orang yang berada dalam kesusahan besar. Ia bertanya apakah tidak ada yang mengenal tentara bayaran berambut abu-abu dengan burung biru yang menangani setiap permintaan, dan seorang penduduk desa akhirnya mengingatnya. Pria itu dengan sombongnya membenarkan hal itu, memberikan secercah harapan kepada penduduk lokal. Pemuda itu kemudian mengungkapkan bahwa selain menjadi penyihir, ia juga bekerja sebagai tentara bayaran. Ia membuat gestur uang dengan jari-jarinya, dan memperingatkan bahwa jika mereka memberikan imbalan yang bagus, ia akan membereskan masalah mereka. Seorang lelaki tua dari desa dengan cepat menerima tawaran tersebut, dan bergegas mengumpulkan koin yang diperlukan untuk pembayaran. Pria itu menyuruhnya untuk bersabar, memperingatkan bahwa kasus mendesak datang dengan biaya tambahan, sementara sang musafir misterius mengamati semuanya dalam keheningan. Adegan beralih ke penginapan desa. Di dalam, pria itu mulai menyimpan semua uang tunai yang ia peras dari penduduk desa. Ia menyeringai serakah melihat begitu banyak koin emas, mengomel tentang betapa putus asahnya orang-orang itu. Penipu itu bersiap untuk kabur. Para tolol. Ia berlari melewati hutan sambil tertawa, mengatakan bahwa itu adalah kesalahan mereka sendiri karena cukup naif untuk mempercayai tipu muslihat yang begitu bodoh. Namun pelariannya dihentikan oleh seseorang. Sang MC memblokir jalannya dan bertanya mengapa ia pergi terburu-buru tanpa mengurus permintaan tersebut. Pria itu menyadari bahwa itu adalah musafir yang berada di desa tadi. Ia menyuruh sang musafir untuk mengurus urusannya sendiri dan pergi karena ia sedang dalam suasana hati yang baik dan bersedia membiarkannya pergi dengan selamat. Sang MC menolak dan menuntut agar ia mengembalikan semua uang penduduk desa jika ia tidak punya niat untuk membantu mereka. Merasa terganggu, penyihir palsu itu menjatuhkan barang-barangnya ke tanah dan bertanya apakah orang asing itu menganggapnya sebagai target yang mudah. Ia kemudian memutuskan untuk mengakhiri argumen tersebut dengan cepat dan merapalkan mantra pisau sihir. Terakhir,
Ia memperingatkan bahwa adalah ide buruk untuk mengacaukan seorang penyihir tanpa memikirkan konsekuensinya. Ia melancarkan serangan dengan sekuat tenaga, berteriak bahwa ia akan menjadi penyihir terakhir yang pernah dilihat oleh sang musafir. Namun, sang MC memblokir semuanya dengan mudah. Saat berikutnya, ia mengatakan bahwa ia benar-benar seorang penyihir, tetapi mempertanyakan mengapa seseorang dengan kekuatan seperti itu melakukan penipuan murahan. Si penipu tertegun melihat serangannya dipantulkan begitu mudah. Sang MC kemudian bertanya apakah ia menggunakan feromon untuk menarik serangga malam hanya untuk membohongi orang, dan mengatakan bahwa sebagai penyihir sejati, ia merasa sangat malu menyaksikan trik murahan seperti itu. Terakhir, sang MC memperingatkan bahwa kebohongan si penipu berakhir di situ. Burung biru palsu milik si penipu mulai mencicit panik di dalam sangkangnya, memohon bantuan seperti burung beo. Sementara itu, sang MC mulai mengumpulkan mantra angin yang kuat di telapak tangannya. Ia menjelaskan bahwa roh angin sejati bernama Elchan bukan sekadar burung beo peniru biasa. Sambil memegang roh itu di tangannya, ia menjelaskan bahwa entitas ini mewakili angin itu sendiri. Makhluk perkasa itu adalah Raja Roh Angin yang dikenal oleh semua orang sebagai Elchan. Si penipu ketakutan menyadari bahwa ia berdiri di hadapan penyihir angin yang sesungguhnya. Elchan mengejutkan si penipu dengan berbicara dan bercanda bahwa penyamarannya terlihat sangat mirip dengan tuannya yang bodoh. Penyihir angin sejati menuntut agar ia mengembalikan semua uang penduduk desa jika ia menginginkan pengampunan atas penipuannya. Pemusik tipu daya itu ingat pernah melihat pria itu bertempur di medan perang sekali. Itulah sebabnya ia tidak perlu membuang-buang mantra. Pada hari itu, puluhan prajurit musnah hanya oleh seorang penyihir tunggal, menunjukkan kekuatan yang mampu menghadapi seluruh pasukan. Ia ingat bahwa di balik semua kekuatan penghancur itu, tidak ada satupun nyawa yang melayang di tangan penyihir angin tersebut dalam pertempuran itu. Mengira lawannya terlalu lembut dan tidak akan menyakiti siapapun karena kemurnian hatinya, si penipu merogoh pisau tersembunyi. Penipu itu pura-pura menyerah sambil tertawa palsu, mengatakan bahwa ia akan menyerahkan sekantong besar koin emas tanpa mengeluh. Ia mengembalikan uang tersebut sambil merencanakan serangan kejutan, percaya bahwa prajurit yang berhati lembut terlalu mudah menurunkan pertahanan mereka. Penyihir angin menerima koin-koin itu dan menasihati pemuda tersebut untuk berhenti memanfaatkan orang lain dan mencari penghidupan yang jujur. Tiba-tiba, si penipu menerjang dengan belatinya, berteriak bahwa ia hanya perlu mendekat untuk memenangkan pertarungan ini untuk selamanya. Namun, penyihir angin bereaksi seketika dengan memanggil Eli, roh angin tingkat rendah. Tokoh utama kemudian berbalik ke arah si penipu dan menggunakan mantra angin berpilin yang sepenuhnya melilit lengan penipu tersebut. Angin itu berputar dengan begitu ganas hingga mulai memutar dan mematahkan lengan si penipu tanpa belas kasihan. Dalam rasa sakit yang tak tertahankan, si penipu menjerit keputusasaan kesakitan. Ia berlutut di tanah sambil memegang lengannya yang patah, sementara sang penyihir memperingatkan bahwa butuh waktu lama sebelum ia bisa menggunakan sihir lagi. Penyihir angin mencengkeram lehernya, menyuruhnya untuk tidak pernah melakukan penipuan di dekatnya lagi. Dengan dingin ia memperingatkan bahwa lain kali mereka bertemu, leher si penipu akan berakhir patah seperti lengannya. Diliputi ketakutan luar biasa, penipu itu bangkit dan lari terbirit-birit menembus hutan sambil menangis. Sang penyihir menyaksikan penipu itu lenyap di kejauhan, sementara roh Elchan dengan nada sarkastis berkomentar tentang betapa cepatnya pria itu berlari untuk menyelamatkan nyawanya. Elchan bercanda bahwa Ranyon terlalu baik karena hanya membuat ancaman tanpa berniat menghabisinya, namun sang penyihir berkata pria itu tidak akan bisa memperdaya siapapun lagi. Sang roh menyarankan bahwa akan lebih aman jika langsung melenyapkannya untuk selamanya, tetapi sang penyihir menolak gagasan itu sambil membuka sangkar burung palsu. Ia mengungkapkan bahwa ia membantu orang-orang melalui pekerjaan tentara bayarannya untuk menebus hal-hal mengerikan yang berencana ia lakukan di masa depan. Oleh karena itu, ia tidak ingin menumpuk lebih banyak dosa dengan mengambil nyawa seseorang yang tidak penting seperti penipu itu. Ia melanjutkan perjalanannya, bertekad menjaga tangannya tetap bersih sampai ia bisa menemukan dan melenyapkan target aslinya. Keesokan harinya, di desa kecil Ratville, sekantong penuh koin tiba-tiba dibanting ke atas meja kayu. Rainian memberitahu pasangan suami istri itu bahwa penyihir angin yang mereka sewa kemarin adalah seorang penipu ulung. Ia menjelaskan bahwa ia memergoki bajingan itu mencoba menyelinap pergi di tengah malam membawa seluruh uang mereka. Ia mengatakan bahwa ia berhasil mendapatkan kembali uang muka mereka dan memperingatkan mereka agar lebih berhati-hati di masa depan dalam memilih orang untuk disewa. Pria itu tertegun tak bisa berkata-kata, menopang dagunya dengan tangan, menggumamkan bahwa semuanya masuk akal sekarang. Ia melampiaskan kekesalannya bahwa pria itu memang terlihat mencurigakan, tetapi mereka terlampau putus asa hingga tidak sempat berpikir ulang. Rainian dalam hati memahami kesedihan orang-orang sederhana tersebut. Sang penyihir berpikir pada dirinya sendiri bahwa ia tidak boleh menunda perjalanannya lebih lama lagi. Namun, langkahnya terhenti ketika wanita itu berlari menghampirinya, memintanya untuk menunggu. Ia menjelaskan bahwa mereka sangat miskin dan seluruh penduduk desa akan hancur jika kehilangan uang tersebut. Wanita itu menggenggam tangannya, berterima kasih karena telah melindungi mereka dan meminta maaf atas sikap mereka hari sebelumnya. Ia menyerahkan sebuah bungkus makanan kecil untuk perjalanan, mengatakan hanya itulah yang mereka miliki untuk ditawarkan. Akhirnya, wanita itu dengan tulus mendoakan semoga sang penyihir beruntung dalam perjalanannya dan mengucapkan selamat tinggal.
Rainian berdiri terdiam di dalam hutan sejenak, memandang bungkus makanan yang baru saja ia terima. Kembali di kedai, penduduk setempat mengatakan bahwa mereka tidak punya waktu untuk duduk diam dan harus segera kembali mencari. Saat melangkah masuk, wanita itu kebingungan melihat keributan dan bertanya apa yang sedang terjadi. Pada saat itu, Rainian melangkah kembali ke dalam bangunan untuk memahami situasi yang sebenarnya. Ia mengangkat lengannya bersama roh agungnya, menarik perhatian setiap penduduk desa di ruangan itu. Dengan tatapan sangat serius, ia bertanya apakah mereka bisa menjelaskan masalah tersebut kepadanya juga. Pria itu mengungkapkan bahwa belum lama ini, salah satu anak desa lenyap tanpa jejak. Namun kali ini, keadaannya berubah menjadi lebih buruk dan seluruh anak di desa menghilang secara bersamaan. Ia melanjutkan dengan nada berduka, menyatakan bahwa anak pertama yang hilang sebelumnya sayangnya ditemukan tanpa detak jantung, dan yang paling mengerikan adalah jasadnya kehilangan jantungnya. Rainian terkejut mendengar pengungkapan itu, dan sang pria mengonfirmasi bahwa itu tidak terlihat seperti serangan hewan liar. Pria itu menjelaskan bahwa luka tersebut tampak diiris secara bedah menggunakan bilah tajam. Sebuah kenangan dari masa lalu memperlihatkan orang-orang berlari pontang-panting menyelamatkan nyawa di tengah kobaran api. Tak lama kemudian, seorang pria diserang dengan kejam dari belakang dengan luka sayatan berdarah yang dalam. Di tengah kobaran api, sesosok figur gelap dengan dingin menuntut agar Simon melakukan sesuatu yang berguna untuk sekali saja. Seorang anak laki-laki yang ketakutan dan terisak ditinggalkan sendirian di tengah kehancuran tersebut. Ia menyaksikan dengan ngeri saat pantulan seorang kesatria dengan pedang terangkat bersiap melayangkan tebasan. Sementara itu, sebuah suara mengerikan dengan tegas memerintahkannya untuk menyerahkan jantungnya sekarang juga. Kembali ke masa kini, penduduk desa meratapi bahwa tidak ada yang tahu mengapa hal ini terjadi dan situasi tersebut membuat semua orang menjadi gila. Rainian kemudian menyarankan bahwa mungkin semua ini berkaitan langsung dengan penggunaan sihir. Pasangan suami istri itu benar-benar terkejut mendengar dugaan tersebut dan bertanya apa alasannya berpikir demikian. Sang penyihir menjelaskan bahwa bagi orang-orang yang tidak mengenal sihir, hal itu mungkin terdengar seperti tahayul kuno yang aneh. Ia membahas rumor konyol bahwa memakan jantung seorang penyihir muda dapat memberi seseorang kekuatan sihir. Pria itu membingungkan dengan berargumen bahwa desa mereka sama sekali tidak memiliki hubungan dengan dunia sihir. Rainian menjelaskan bahwa aliran mana melemah seiring pertambahan usia seseorang, tetapi anak-anak muda dapat memiliki bakat sihir tersembunyi. Kemudian, ia membentuk bola angin kecil di telapak tangannya dan bertanya apakah mereka bisa melihat sesuatu di sana. Sang penyihir mengulurkan tangannya yang bercahaya agar semua orang di ruangan itu dapat mengamati ujian tersebut dari dekat. Penduduk desa menjawab dengan bingung, mengatakan bahwa ia hanya bisa melihat pendar biru samar dan merasakan angin sepel-sepel. Tokoh utama mendesak ujian tersebut, bertanya apakah mereka benar-benar tidak melihat apapun di dalam cahaya terang itu. Melihat keheningan dan kebingungan pasangan tersebut, ia bertanya apa yang sebenarnya mereka pikir akan mereka lihat. Ia menyadari bahwa orang biasa tidak bisa melihat roh, dan bertanya-tanya apakah hati apapun yang memiliki mana bisa digunakan. Tiba-tiba, wanita itu teringat akan sebuah detail penting dan mengatakan bahwa hal serupa baru saja terjadi belum lama ini. Ia menceritakan bahwa para anggota Ordo Ernia pergi dari rumah ke rumah sambil membawa lentera aneh dan mengajukan berbagai pertanyaan. Ranion mencengkeram bahunya dengan tegang, lalu dengan mendesak bertanya apakah wanita itu mengingat wajah mereka. Melihat keraguan dan keterkejutan wanita tersebut, sang penyihir dengan cepat mulai merogoh jubahnya. Ia mengeluarkan sebuah poster buronan yang realistis dan bertanya langsung apakah pria yang ia lihat adalah orang tersebut. Setelah itu, Ranion berjalan sambil berpikir dalam-dalam menyusuri jalan setapak yang dipagari pohon-pohon besar di hutan. Ia bergerak dalam keheningan total untuk menyatukan semua petunjuk yang ia dapatkan di desa tadi. Wanita itu telah mengungkapkan bahwa penduduk setempat sebenarnya tidak bisa melihat wajah para pengunjung tersebut. Hal itu karena mereka semua mengenakan topeng yang sangat aneh dan mengaku sebagai biksu dari Ordo Ernia. Wanita itu mendeskripsikan cahaya lentera mereka berwarna kuning dan menyeramkan, identik dengan yang ia gunakan sebelumnya. Ranion menduga itu adalah roh cahaya dan bertanya-tanya mengapa Ordo Kerajaan mengadakan ujian seperti itu. Elkin mempertanyakan apakah targetnya benar-benar melakukan hal ini atau apakah ia hanya membuang-buang waktu membantu para penduduk desa. Sang penyihir mengungkapkan bahwa pria misterius bernama Klein itu juga biasa memburu hati para penyihir muda di masa lalu. Selain itu, ia mendapat kabar bahwa Klein terlihat di sekitar wilayah ini belum lama ini. Hal itu sangat cocok dengan insiden mengerikan tentang seorang anak yang ditemukan tanpa detak jantung maupun jantung. Ia merasa ini terlalu banyak kebetulan, tetapi Elkin menunjukkan bahwa tidak ada alasan bagi anak-anak lainnya untuk menghilang. Lagi pula, tidak satupun dari penduduk desa sederhana itu yang memiliki secercah bakat pun dalam menggunakan sihir. Meskipun begitu, Ranion memaksakan diri mendaki tebing sambil menyatakan bahwa ia tidak bisa begitu saja menutup mata terhadap hal ini. Dengan langkah mantap, ia akhirnya mencapai puncak tebing untuk mulai menyusir hutan secara menyeluruh. Sang penyihir yakin mereka akan menemukan petunjuk kuat jika menyelidiki dari tempat tinggi. Elkin bertanya mengapa mereka mendaki ke sana, dan Ranion menjelaskan bahwa para penculik tidak mungkin pergi jauh bersama anak-anak tersebut. Ia menyimpulkan para penjahat itu pasti mendirikan tempat persembunyian di suatu tempat yang dekat.
Ia menduga desa tidak dapat menemukan mereka karena seorang penyihir membantu mereka bersembunyi menggunakan sihir penghalang. Tetapi sang penyihir ingat bahwa, seperti yang dikatakan oleh si penipu, tidak ada tempat yang tidak dapat dijangkau oleh angin. Ia kemudian memanggil roh bawahan Eli, yang seketika memperbanyak diri menjadi beberapa burung angin. Tepat setelah itu, Rainian fokus saat makhluk-makhluk kecil itu melesat menembus langit terbuka dengan kecepatan tinggi. Sambil merapatkan tangannya dalam fokus yang dalam, ia merapal mantra pelacak yang dikenal sebagai mata angin. Roh-roh angin kecil itu terbang dengan gesit melintasi hutan, mengintai setiap sudut tersembunyi di dalam hutan. Berbagi visinya dengan para rohnya, Rainian dapat melihat segala sesuatu yang mereka lihat dengan sangat jelas. Peta mental hutan perlahan-lahan terbentang di dalam pikirannya melalui pencarian roh tingkat lanjut ini. Ia tetap fokus dan terkonsentrasi penuh dari tempat pengamatannya yang tinggi untuk menyaring data yang dikirimkan oleh burung-burung tersebut. Tiba-tiba, salah satu burung angin kecilnya mendeteksi sesuatu yang tidak biasa dan mengikuti jejak aneh di dalam hutan. Roh bawahan itu melihat distorsi sihir yang masif di dalam semak-semak dan mulai mengitari area yang mencurigakan tersebut. Sang penyihir membuka matanya karena terkejut dan tersenyum sinis sambil bergumam bahwa ia akhirnya menemukan lokasi tersembunyi yang tepat. Ia mendekat dan menyadari bahwa mereka berhasil menyembunyikan seluruh struktur bangunan menggunakan penghalang sihir yang kuat. Elkin menjadi sangat bersemangat dan menyuruhnya untuk segera membatalkan kamuflase sihir musuh tersebut. Sang penyihir dengan tenang mengaku bahwa ia tidak tahu cara melakukan hal itu, membuat sang roh merasa kesal dan kebingungan dengan rencana selanjutnya. Rainian menjelaskan bahwa mereka hanya perlu menyeret paksa orang-orang itu keluar karena seseorang tidak bisa menyembunyikan wujud fisik mereka sepenuhnya. Ia kemudian mengulurkan lengannya dan memanggil Elshuta, roh angin tingkat tinggi yang perkasa. Elkin sangat meragukan pilihan tersebut, memperingatkan bahwa mantra itu bahkan tidak akan menggores penghalang sihir tersebut. Sang penyihir mengabaikan peringatan itu dan mengarahkan lengannya ke atas, mengarahkan ledakan angin besar langsung ke langit. Angin Elshuta berkumpul di ketinggian dan jatuh bagaikan tombak yang luar biasa kuat tepat ke pusat penghalang. Dengan tatapan yang sangat fokus, ia meneriakkan nama jurus utamanya, tombak angin, Cyclone Spear. Pusaran angin yang dahsyat itu menghantam struktur batu tersembunyi dengan kekuatan yang menghancurkan. Benturan tersebut menimbulkan suara dentuman keras yang menggema di seluruh hutan, membuat burung-burung ketakutan dan terbang menyelamatkan diri. Merasa sangat terkejut dengan skala kerusakan yang ditimbulkan, Elkin dengan marah meneriakkan bahwa ia benar-benar orang gila. Rainian memeriksa hasilnya dan berpikir bahwa dengan segala kehancuran tersebut, mereka akan terpaksa keluar. Tanah di sekitar mereka terus bergetar hebat saat debu dan puing-puing mulai mengendap di lokasi tersebut. Sang penyihir berdiri dengan kokoh dan tidak terganggu oleh angin kencang yang baru saja ia lepaskan di area terbuka tersebut. Namun, ia dan sang roh mulai batuk-batuk hebat akibat semua debu yang mengepul dari tanah. Beberapa batu dan reruntuhan dari struktur yang hancur terus berjatuhan perlahan di sekitar mereka. Awan tebal berisi asap dan debu menyelimuti menara tua yang kini telah sepenuhnya tersingkap. Elkin mengeluh, mengatakan bahwa ia seharusnya hanya menyerang bagian tepinya saja, tetapi Rainian mematahkan logikanya. Sang penyihir berasumsi bahwa ke-15 anak tersebut disembunyikan di ruang bawah tanah yang jauh lebih luas di bagian bawah. Oleh karena itu, dampak hantaman angin yang berat sangat diperlukan, membuat roh yang tadinya mengeluh itu akhirnya terdiam. Bagaimanapun, ia tersenyum dan mengatakan sepertinya mereka berhasil mencapai tujuan utama dari misi tersebut. Sang penyihir menyuruh rohnya agar tidak terlalu emosional saat mereka melihat menara tua yang berada tepat di depan mereka. Ia dengan cepat bersembunyi di balik pohon yang tebal untuk mengawasi pintu masuk dengan cermat. Saat itu juga, pintu kayu besar menara tersebut perlahan terbuka dengan suara derit yang keras. Seorang biksu yang mengenakan jubah gelap dan tudung kepala melangkah keluar untuk memeriksa penyebab ledakan tersebut. Ia mengenakan topeng aneh yang sama berbentuk dua tangan yang menutupi matanya sepenuhnya. Rainian menatapnya dengan tajam dari kejauhan, memastikan sekali dan untuk selamanya bahwa ia adalah anggota Ordo Ernia. Biksu itu mulai berjalan mondar-mandir dengan sangat lambat menjauhi pintu, mengamati kerusakan di sekitarnya dengan langkah tenang. Ia semakin mendekati area tempat batu-batu besar runtuh ke dalam hutan. Memanfaatkan gangguan besar dari musuh tersebut, Rainian dengan cepat dan senyap menyelinap ke belakangnya. Dalam hitungan detik, ia berhasil melumpuhkan biksu tersebut hingga pingsan dan mengikatnya erat-erat pada sebuah pohon. Mengenakan jubah gelap milik musuh, Rainian mengatakan bahwa ia akan meminjam topeng emas itu sebentar. Menyamar dengan perlengkapan biarawan tersebut, ia dengan tenang menyelinap melewati pintu utama menara. Mata birunya bersinar dengan tekad yang kuat di balik hood, tudung, saat ia menyusup ke wilayah musuh. Menemukan sebuah tangga panjang dan gelap yang menuju ke bawah, sang penyihir menyadari teorinya tepat sasaran. Ia kemudian mulai mengenakan topeng tangan emas yang aneh untuk menyempurnakan penyamarannya. Dengan penyamaran yang siap, sang penyihir bertanya kepada Elkin apakah mereka akhirnya harus mulai menuruni tangga tersebut. Keduanya mulai menuruni tangga batu besar yang tampaknya mengarah langsung ke perut bumi. Sang penyihir akhirnya menginjakan kaki di lantai padat sebuah gua mengerikan yang dipenuhi oleh akar-akar pohon raksasa. Ia mulai berjalan perlahan melewati tempat gelap itu, menyebutkan bahwa atmosfernya benar-benar tidak biasa. Sang penyihir melihat sekeliling ruangan dan menyadari gua besar itu tidak terlihat seperti buatan tangan manusia.
Ia menyentuh sebuah pilar dan mencatat bahwa area tersebut terbentuk sepenuhnya oleh getah dan akar pohon yang mengeras. Elkin merasa terganggu dengan tingkah lakunya dan membentaknya dengan tegas, menyuruhnya untuk tidak sembarangan menyentuh benda-benda. Roh tersebut menjelaskan bahwa jamur-jamur yang bersinar itu mudah meledak dan satu percikan api saja akan memicu kekacauan murni. Renian bertanya bagaimana rekannya bisa tahu semua hal itu, dan sang roh membalas bahwa ia telah hidup ribuan tahun lebih lama darinya. Sang penyihir menuntut keheningan total ketika tiba-tiba ia mendengar suara asing memanggilnya di dalam gua. Dua biarawan Ordo berjalan mendekat dengan langkah mantap, bertanya apakah ia memeriksa apa yang terjadi di luar. Renian berbohong dengan mulus, mengatakan bahwa itu hanya tanah longsor kecil dan tidak ada kerusakan berarti. Biarawan yang lebih tinggi menatapnya dalam keheningan selama sedetik, terlihat menganggap alasan itu cukup mencurigakan. Ia kemudian mengalihkan topik secara tiba-tiba, hendak melontarkan pertanyaan langsung lainnya kepada sang penyihir yang menyamar. Renian merasakan sebutir keringat mengalir di wajahnya, dengan cemas bertanya-tanya apakah penyamarannya baru saja terbongkar. Namun, biarawan itu justru bertanya dengan nada aneh tentang burung kebiruan yang bertengger di bahunya. Sang penyihir menyadari ia sudah begitu terbiasa dengan Elkin sehingga ia benar-benar lupa kehadiran roh tersebut akan menarik perhatian besar. Elkin merasakan bahaya dan dengan cepat memasang ekspresi bermata melotot untuk bertindak seperti burung biasa yang bodoh. Salah satu biarawan terus melototinya, memperjelas bahwa ia masih sangat curiga dengan kehadiran yang tidak biasa itu. Biarawan lainnya terkejut dan berteriak kesal, bertanya sejak kapan ia memiliki hewan peliharaan seperti itu. Biarawan pemimpin menegurnya dengan tegas di tempat, menyuruhnya untuk tidak pernah lengah seperti itu. Biarawan yang terkejut itu langsung meminta maaf, gemetar ketakutan karena omelan keras yang baru saja ia terima. Rainian berpikir dalam hatinya bahwa meskipun ia meminta maaf sekarang, sang pemimpin pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Namun, sang pemimpin hanya mengatakan tidak ada waktu untuk disia-siakan pada hal-hal bodoh dan memerintahkan mereka berdua untuk segera mengikutinya. Sang penyihir mengangguk dan mengalihkan pandangannya yang penasaran langsung ke kotak logam yang dibawa oleh biarawan tersebut. Sang pemimpin menyebutkan bahwa pesan baru saja masuk saat membuka kotak itu, mengungkapkan seperangkat alat bedah. Catatan itu menuntut dengan mendesak agar mereka segera bergegas dan mengirimkan jantung anak-anak secepat mungkin. Dalam benak Rainian, kenangan mengerikan tentang tatapan gila yang menuntut jantungnya sendiri muncul kembali. Sang pemimpin melihat keraguannya di jalan dan berteriak dengan marah, menyuruhnya untuk cepat menyusul. Rainian menyunggingkan senyum tipis di balik tudungnya dan dengan tenang menjawab bahwa ia tepat berada di belakang mereka, tidak masalah. Saat mereka turun, adegan memperlihatkan sebuah sel yang gelap dan lembab tempat anak-anak diculik dikurung bersama-sama. Di tengah kegelapan, seekor lalat kecil berdengung pelan di dekat jeruji besi yang berat dan berkarat. Serangga itu terus terbang perlahan menembus udara yang pengap, mendarat tepat di dekat tempat para tawanan kecil ditahan. Tiba-tiba, lalat itu mendarat tepat di dagu seorang pria misterius yang menjaga anak-anak yang dikurung di dalam sel. Di dalam sel yang gelap, seorang anak laki-laki yang sedang menangis diam-diam mulai memanggil ibunya dengan penuh keputusasaan. Anak lainnya terlungkup di lantai batu yang dingin, benar-benar kelelahan karena kelaparan. Beberapa anak laki-laki dan perempuan lainnya meringkuk di sudut-sudut sel, gemetar karena panik dan penderitaan yang luar biasa. Tiba-tiba, dentang logam yang keras bergema di koridor batu dan pintu penjara mulai terbuka. Cahaya terang dari luar membanjiri sel yang lembab, mengekspos siluet anak-anak yang ketakutan. Ketiga biarawan itu melangkah masuk dengan mengancam, dan sang pemimpin dengan dingin mengumumkan bahwa para tahanan ada di sana. Sang pemimpin mendekati jeruji besi dengan senyum sakit di wajahnya, bersiap untuk memulai penyiksaan. Ia menatap sekelompok anak-anak yang ketakutan dan dengan nada mengejek bertanya siapa yang harus ia mulai terlebih dahulu. Jeritan putus asa untuk meminta perlindungan menggema di dinding batu tertutup saat persiapan mengerikan itu dimulai. Rainian menonton dalam diam di balik penyamarannya, mempelajari setiap gerakan yang dilakukan oleh sang pemimpin. Salah satu anak laki-laki dipaksa turun dan diborgol dengan tangan terbentang lebar di atas meja batu yang dingin. Sang pemimpin melangkah tepat ke meja bedah dan secara sinis mengatakan kepada anak malang itu untuk tidak khawatir. Dengan senyum menyeramkan, ia dengan kejam berjanji bahwa semuanya akan berakhir dalam sekejap. Anak laki-laki itu menangis histeris dalam ketakutan, terseduh-seduh tanpa bisa berbuat apa-apa untuk melepaskan diri dari rantai. Sang Algojo mengulurkan tangan bersarung tangan hitamnya ke arah sang penyihir yang menyamar dan memerintahkannya untuk menyerahkan pisau. Rainian mengulurkan tangan, mengambil belati yang sangat tajam dari dalam kotak logam, dan perlahan menariknya keluar. Anak kecil itu memejamkan mata, terisak ketakutan saat mendengar langkah berat sang Algojo mendekat. Sang pemimpin mulai kehabisan kesabaran atas keterlambatan itu dan berteriak kesal agar bawahannya bergerak. Alih-alih menyerahkan bilah pisau tersebut, Rainian menancapkannya dengan sekuat tenaga ke dada sang pemimpin, menyemburkan darah. Ia melepaskan kekuatan sejatinya, seketika memanggil embusan angin yang sangat tajam di sekitar tubuh yang terluka itu. Sang pemimpin menjerit kesakitan saat ia terpental oleh kekuatan sihir angin yang menghancurkan. Rekan lainnya benar-benar panik, mengeluarkan rintihan kesakitan dan dengan putus asa bertanya siapa pria itu. Dengan hantaman keras dari sihir angin yang tiba-tiba itu, topeng emas aneh milik sang pemimpin terlepas. Sang penyihir mengulurkan tangannya yang bernoda darah musuh,
menjaga mantra angin tetap aktif di ruangan tertutup tersebut. Dengan tatapan dingin membeku, Rainian memperingatkan bahwa dialah yang mengajukan pertanyaan, dan mereka hanya memiliki izin untuk menjawab. Menyadari bahaya dari situasi tersebut, biarawan kedua memutuskan untuk kabur dan mulai berlari demi menyelamatkan nyawanya. Dia berlari dengan panik melewati gua yang gelap, mencoba menjauh sejauh mungkin dari monster itu. Si pelari bertanya-tanya siapa pria itu dan berpikir dia harus segera memperingatkan yang lain tentang penyusup tersebut. Namun, jeritan ngeri kesakitan yang luar biasa bergema sesaat kemudian dari sisi lain koridor batu. Para tahanan kecil di dalam sel mendengar hantaran angin dan mulai semakin gemetar ketakutan. Pendeta yang melarikan diri itu dikejutkan oleh hembusan angin tebasan yang menghantamnya dengan kekuatan luar biasa. Ranion dengan lihai melengkungkan tekanan udara untuk menjebak si pelari di tengah angin puyuh yang menakutkan. Dengan darah segar yang memercik di wajahnya, penyihir angin itu dengan tegas menuntut untuk mengetahui di mana Klein berada sekarang. Musuh tersebut berdarah hebat akibat luka-luka yang dalam, berteriak kesakitan tak tertahankan. Dalam kepanikan total, sang pendeta balas berteriak menanyakan bagaimana sang penyusup bisa tahu nama yang sangat rahasia itu. Penyihir itu dengan dingin mengatakan mereka telah melakukan kekejaman-kekejaman mengerikan ini menggunakan nama suci gereja. Dia kemudian bertanya apakah raja saat ini juga menginginkan jantung seorang penyihir muda untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Saat dia berbicara kepada tahanan tersebut, roh angin kecil terus berputar dengan kuat di sekeliling mereka. Pendeta itu mengeluarkan jeritan lain yang memekakan telinga karena kesakitan saat kulitnya dirobek oleh angin topan yang berat. Ranion melangkah mendekat dengan dingin dan memerintahkannya lagi untuk membocorkan lokasi persis Klein segera. Dengan mulut berlumuran darah, pendeta itu lebih memilih memohon kepada penyihir angin untuk mengakhiri hidupnya sekali dan untuk selamanya. Penyihir itu menatapnya dengan mata biru tua yang menunjukkan niat nol untuk mengampuninya. Menghadapi penolakan musuh, angin puyuh tersebut berkontraksi dan membanting sang pendeta ke dinding batu. Pendeta yang jatuh itu tertawa kesakitan dalam darahnya sendiri dan dengan nada mengejek memperingatkan bahwa kematiannya akan membunyikan alarm. Pria itu berkedut hebat, batuk darah, dan terlempar keras oleh hantaran angin. Ia menyombongkan diri dengan mengatakan sang penyusup lupa bahwa ada penyihir kuat lainnya di markas itu dan dia tidak akan berhasil keluar hidup-hidup. Dengan tatapan dingin dan penuh perlawanan, Ranion membalas dengan tegas bahwa dia tidak akan pernah melupakan detail seperti itu. Pendeta itu mengeluarkan jeritan putus asa terakhirnya sebelum hancur lebur oleh kekuatan pemotong angin. Akhirnya, tubuh tak bernyawa penjahat itu jatuh lemas ke lantai batu gua, basah kuyup oleh darah. Ranion tetap berdiri di tengah semua darah itu, bertekad untuk terus maju dengan pencariannya yang tak kenal ampun di menara itu. Dia berkomentar pada dirinya sendiri bahwa sungguh menyebalkan harus memburu mereka satu persatu. Bocah di atas meja bedah itu menyaksikan dengan kaget saat penyihir tersebut berjalan dengan tenang melalui area itu. Penyihir itu mulai menyeret tubuh berdarah pendeta yang telah dikalahkan keluar dari ruangan gelap itu. Sementara itu, pendeta lain di lantai atas mulai meniup klakson alarm besar-besaran. Ledakan suara keras itu bergema di seluruh markas bawah tanah, membuat beberapa pejuang berlari untuk melihat apa yang terjadi. Beberapa langkah kaki tergesa-gesa mulai bergemuruh dengan keras melalui jalur gua yang gelap dan lembab. Sekumpulan prajurit berkumpul di aula, bertanya dengan kebingungan total mengenai apa yang sedang terjadi di bawah sana. Salah satu dari mereka menjelaskan dengan panik bahwa seorang penyihir menyerbu markas sendirian dan Ahad baru saja dihabisi. Pendeta yang satu lagi tertegun dan bertanya apakah penyihir itu datang atas permintaan penduduk desa hutan yang sederhana itu. Tiba-tiba, tubuh berdarah rekan mereka dilempar dengan keras tepat di depan kelompok tersebut. Pria itu menghantam lantai sambil mengerang kesakitan, membuat semua sekutunya terdiam 1000 bahasa di tempat itu. Semua orang terpaku kaget begitu mereka melihat ke depan dan melihat siapa yang berdiri di sana dalam kegelapan. Ranion melangkah keluar dari kegelapan dengan penuh ancaman dan dengan dingin bertanya apakah semuanya akhirnya sudah berkumpul. Pemimpin musuh menggertakkan giginya karena marah, langsung menyadari bahwa pria itu bukanlah orang biasa. Dia kehilangan ketenangannya di hadapan bawahannya, memerintahkan semua orang untuk menyerangnya secepat mungkin. Salah satu penyihir perintah mulai merapal lingkaran sihir yang bercabang untuk mengisi serangan dari jauh. Para prajurit bergegas masuk dengan pedang terhunus, berteriak dengan amarah murni untuk membunuh sang penyusup. Namun, roh kecil Eli dengan cepat muncul kembali di sekitar Ranion untuk melindunginya dari bahaya. Dengan satu gerakan cepat, penyihir angin itu mengeluarkan serangan udara tebasan yang sangat kuat. Musuh pertama yang mencoba mendekat menerima hantaran langsung dan menjerit kesakitan di dalam gua. Arus angin yang ganas mulai merobek banyak lawan sekaligus tanpa ampun. MC menggunakan teknik spiralnya yang terkenal, membersihkan seluruh area di depannya sepenuhnya. Penyihir musuh merasakan bahaya, menyadari dengan kaget bahwa dia sedang menghadapi seorang kontraktor roh angin. Dengan marah, dia menembakkan sinar besar sihir merah muda, berteriak penuh amarah agar si penyusup jatuh mati. Ranion tetap tenang dan tidak terganggu saat dia menyaksikan ledakan energi besar yang menuju lurus kepadanya. Sinar energi itu menghantam tanah dengan kekuatan luar biasa, menyebabkan ledakan besar debu dan cahaya. Penyihir musuh mulai tertawa histeris penuh kemenangan, mengira pertarungan sudah berakhir di tempat itu. Namun saat asap menghilang, dia menyadari dengan kaget bahwa penyusup itu lenyap begitu saja tanpa jejak.
Keringat dingin yang mencekam merembes saat dia merasakan kehadiran yang menakutkan tepat di belakang punggungnya. Rainian dengan tenang muncul tepat di belakang lawannya dengan tatapan penuh kedingin dan kematian. Musuh mendadak berkeringat dingin karena ketakutan, tidak mampu mencari tahu kapan pria itu bahkan bergerak. Tanpa memberi ruang untuk reaksi, Rainian mendaratkan hantaran angin dahsyat yang membuat lawannya memuntahkan darah. Penyihir itu mengira dialah pemimpin tempat itu dan menuntut untuk mengetahui di mana Klein Hayes yang mengerikan itu berada sekarang. Musuh itu memuntahkan darah dan tertawa, menganggapnya lucu karena dia menanyakan tentang Klein alih-alih keselamatan anak-anak. Tiba-tiba, langit-langit gua mulai retak dan balok-balok batu besar mulai berjatuhan dengan keras. Pendeta itu dengan nada mengejek mengatakan setiap orang di sini akan terkubur hidup-hidup jika tidak ada tindakan keselamatan yang diambil dengan cepat. Dia dengan bangga mengungkapkan bahwa dia telah merakit seluruh sistem terowongan bawah tanah markas itu untuk runtuh secara otomatis. Langit-langit gua mulai runtuh dengan kekuatan yang ganas, mengancam untuk menghancurkan segalanya di hadapan mata. Pilar-pilar batu besar runtuh di mana-mana, memblokir beberapa pintu keluar yang tersisa di bawah sana. Rainian menunjukkan kelincahan luar biasa, melompat dengan lihai melompati salah satu pilar besar yang sedang jatuh. Sementara itu, pendeta yang terluka mencoba menggunakan semua kekacauan runtuhnya gua untuk menyelinap pergi dan melarikan diri. Penyihir itu mengunci mata biru bersinarnya ke arahnya dan dengan marah berteriak bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri. Biarawan itu tertawa terbahak-bahak dan bertanya apakah sang penyihir benar-benar akan mengejarnya, padahal tahu anak-anak itu akan tertimbun hidup-hidup. Namun, penyihir angin itu tetap menunjukkan ekspresi penuh percaya diri dalam menghadapi ancaman musuh. Ia menggunakan sihir anginnya yang kuat untuk melesat ke depan, muncul tepat di hadapan sang biarawan. Mata sang biarawan terbelalak dalam keputusasaan total saat melihat pria itu tiba-tiba berada persis di depan wajahnya. Sementara itu, suara bebatuan yang runtuh terus bergema di seluruh gua. Batu-batu besar terus berjatuhan dari atas, merusak total jalur yang mereka lalui. Penyihir angin mengurung tubuh sang biarawan dalam bola udara menyayat, membuatnya mengerang kesakitan. Segera setelah itu, ia meluncurkan beberapa tebasan angin tajam untuk mengendalikan dan mengalihkan reruntuhan atap yang jatuh. Pemimpin biarawan itu dihantam secara brutal oleh hembusan angin tajam Rainian hingga menjerit kesakitan. Ia jatuh terkapar tak berdaya di lantai gua, tersengal-sengal karena kelelahan hebat. Musuh bertanya dengan nada mengejek apakah sang penyihir benar-benar sedang mencari jalan keluar darurat dari sana. Sang biarawan tertawa dan berkata bahwa semuanya sudah terlambat, dan semua orang, termasuk anak-anak, akan tertimbun hidup-hidup di dalam. Blok batu raksasa dan puing-puing terus berjatuhan dengan kekuatan dahsyat dari seluruh langit-langit gua. Seluruh struktur mulai runtuh dengan cepat, mengancam akan menimbun apapun di bawahnya. Bahkan sang penjahat pun mulai panik melihat skala runtuhan gua yang begitu dahsyat. Sementara itu, Rainian mulai mengumpulkan energi sihir angin yang kuat di tangannya yang memar. Ia menciptakan penghalang angin pelindung yang sangat besar untuk menutupi seluruh area tempat anak-anak berada. Langit-langit runtuh sepenuhnya, tetapi pelindung angin Rainian menahan seluruh reruntuhan berbahaya itu dengan sangat baik. Ia menegaskan bahwa jika tidak ada jalan keluar, ia sendiri yang akan membuatnya demi menyelamatkan semua orang. Sang biarawan menatapnya dengan sangat kagum, menyadari betapa besarnya daya hancur yang dimiliki penyihir hebat itu. Ia berpikir sungguh gila membuat jalan keluar sedalam puluhan kaki, tetapi menyadari bahwa bagi penyihir itu, hal tersebut sangat mungkin terjadi. Sang penjahat memutuskan ia lebih baik mati tertimbun di tempat daripada tertangkap hidup-hidup oleh pria itu. Ia mulai mengaktifkan sihir terlarang terakhir untuk meledakkan diri yang terukir tepat di tubuhnya yang terluka. Rainian segera menyadari lonjakan energi liar musuh dan menoleh dengan cepat. Tiba-tiba, sang biarawan bersinar terang dalam rona merah muda dan meledak tepat di depan mata sang penyihir. Dampak dahsyat dari ledakan tersebut menghempaskan penyihir angin ke belakang, membuatnya mengerang kesakitan. Penjahat itu menggunakan hembusan napas terakhirnya untuk mencoba menyeret sang penyihir mati bersamanya menggunakan trik kotor itu. Rainian menyadari dengan terkejut bahwa musuhnya telah mengukir lingkaran sihir di tubuhnya sendiri sebelum pertarungan hanya demi meledakkan diri. Sang penyihir dengan cepat memanggil rohnya, Elvire, untuk membantunya menahan dampak ledakan. Karena sudah terlambat untuk menghindar, ia memutuskan untuk menahan semuanya dengan sihir pertahanannya sendiri. Runes sihir merah peledak diri terus bersinar pada tubuh tak bernyawa sang biarawan eksekutor. Tanpa ragu sedikitpun, ia dengan mantap melepaskan penghalang pertahanannya yang dikenal sebagai Feather Shield. Ledakan merah muda yang mengerikan menghantam tepat ke penghalang angin hijau yang kokoh, memicu kilatan cahaya yang sangat besar. Beberapa jam kemudian, burung-burung putih kecil berkicau tenang di dahan-dahan hutan yang sunyi. Puncak menara batu tua itu kini tampak sepenuhnya dikelilingi oleh kawah besar yang ambles. Tiba-tiba, pintu struktur batu itu meledak terbuka akibat dorongan cahaya yang kuat. Pilar energi sihir merah muda yang masif membumbung tinggi ke langit, menerangi seluruh hutan di sekitarnya. Jalur dalam yang tadinya runtuh total kini terbuka membentuk terowongan baru yang bersih. Semua asap dan debu mulai terangkat perlahan di dalam jurang di bawah langit biru yang cerah. Penyihir angin melangkah lambat dan lelah saat berjalan kembali menuju desa yang damai. Dengan tubuh penuh memar dan kelelahan, ia memegang lengannya yang terluka sambil tersengal-sengal mengatur napas.
Ia mengakui bahwa dirinya sempat lengah dan bisa saja tewas jika terlambat sedetik saja dalam mengambil tindakan saat pertarungan. Sang karakter utama menghela napas frustrasi karena kehilangan satu-satunya petunjuk kuat tentang musuh yang akhirnya berhasil ia lacak. Ia mempertanyakan apa yang sedang direncanakan Klein dan mengapa mereka menggunakan Orde Ernia sebagai kedok untuk melakukan perbuatan jahat tersebut. Ia menghela napas panjang, mengeluh tidak bisa berpikir jernih karena mana di dalam tubuhnya sudah benar-benar habis. Penyihir angin itu perlahan mengangkat kepalanya. Mata birunya yang menyala terlihat menonjol di bawah sinar matahari yang lembut. Ia memosisikan dirinya di tengah padang rumput hijau tempat angin sepe-sepe mulai berputar di sekelilingnya. Menggunakan sisa-sisa kekuatannya, ia membentuk pusaran angin lembut untuk menurunkan anak-anak dari langit dengan aman. Para tawanan cilik itu tampak berbaring di atas rumput yang lembut, tidur nyenyak dan sepenuhnya aman dari bahaya. Setiap anak akhirnya berhasil diselamatkan dari tawanan yang mengerikan itu, beristirahat dengan tenang di bawah sinar matahari. Melihat semua anak selamat tanpa kurang suatu apapun, Ronien tersenyum tipis penuh kelegaan. Ia menyimpulkan bahwa tugas penyelamatan telah selesai dan kini saatnya kembali ke desa Ratville. Sesampainya di desa, warga lokal melihatnya dan bersorak gembira, menyapa serta memanggilnya Tuan Penyihir dengan penuh rasa hormat. Pasangan suami istri bergegas mendekatinya, bertanya dengan terkejut mengapa ia sudah hendak pergi tanpa beristirahat terlebih dahulu. Sang penyihir berbalik dengan senyum ramah dan menjawab pelan bahwa perjalanannya masih panjang. Pria itu terbata-bata, memintanya untuk menunggu sebentar sebelum benar-benar meninggalkan area tersebut. Ia mengulurkan kedua tangannya, menawarkan sekantong koin, dan meminta sang penyihir menerima imbalan yang layak atas bantuannya. Sang wanita mengucapkan terima kasih yang mendalam karena telah membawa anak-anak kembali, lalu menyerahkan paket makanan segar untuk bekal perjalanannya. Ia berdiri mengobrol sebentar dengan pasangan ramah itu sebelum akhirnya melanjutkan perjalanannya menyusuri jalan. Ia menjelaskan bahwa biasanya permintaan seperti ini melalui serikat tentara bayaran, mercenary guild, dan sistem pembayarannya berbeda. Pasangan penduduk desa itu menatapnya dengan rasa ingin tahu yang mendalam dan terkejut atas penjelasan jujur sang penyihir. Namun, ia mengatakan bahwa ia bertindak murni atas kehendak pribadinya sendiri, jadi ia hanya akan menerima makanannya saja. Waktu berlalu cepat dan matahari terbenam yang memukau mulai mewarnai seluruh langit dengan nuansa keemasan yang indah. Sebuah kereta kuda tua melaju tenang di jalan tanah di bawah cahaya sore hari. Elkin menggertakkan paruhnya dengan kesal, tampak tidak senang dengan sesuatu saat ia berbaring di dalam kereta. Roh itu mengeluh dengan terkejut, mengatakan bahwa kontraktornya pasti sudah benar-benar hilang akal. Ia mengingatkannya bahwa Ronien memanggil Elshuta tepat di tengah-tengah reruntuhan hanya demi menyelamatkan anak-anak tanpa sepengetahuannya. Ia menunjukkan bahwa Elshuta adalah roh tingkat tinggi dan melakukan hal itu menguras jumlah mana yang luar biasa besar. Elkin memperingatkan bahwa jika mananya habis bahkan untuk sedetik saja, semua orang akan langsung tewas di tempat. Ia menegaskan bahwa meskipun dirinya adalah Raja Roh, ia tidak bisa menyelamatkan diri setiap kali manusia itu melakukan kecerobohan. Ronien mendengarkannya dengan tenang dan memanggil namanya dengan lembut untuk menenangkannya secara permanen. Penyihir itu terkekeh dan bertanya apakah sang roh merajuk karena ia memanggil roh yang berbeda saat bertarung alih-alih dirinya. Ia meminta maaf sambil tersenyum, dengan sabar menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak punya pilihan lain yang layak pada saat itu. Sang roh mendesah panjang, berpikir bahwa ia sebenarnya lebih suka jika pria itu bukanlah kontraktornya. Ia mengepakkan sayapnya dan mengalihkan topik, menanyakan apa yang terjadi dengan pria misterius yang begitu gencar ia buru. Penyihir itu mengaku bahwa ia tidak menemukan Klein, tetapi mengungkapkan bahwa ia berhasil mendapatkan petunjuk berharga dari seluruh pencarian tersebut. Ia menunjukkan sepotong kertas gosong dan mengatakan bahwa itu adalah bagian dari surat yang menyebutkan cabang Great Hill. Penyihir itu menjelaskan bahwa Great Hill adalah kota makmur yang menjadi tuan rumah bagi cabang utama Ernia Order yang terkenal. Ia mengklaim bahwa para biksu mengenal Klein dan menduga ordo tersebut hanyalah kedok baginya untuk berpindah-pindah tempat. Sang roh mengangguk penuh pertimbangan, menyimpulkan bahwa pasti ada hubungan yang kuat di antara keduanya. Saat kereta terus berjalan, Elkin membahas sesuatu yang membuatnya penasaran tentang sang penyihir selama beberapa waktu terakhir. Ia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk bertanya apa sebenarnya yang dilakukan bajingan Klein itu di masa lalu secara langsung kepadanya. Keheningan yang berat dan mencekam langsung menyelimuti bagian dalam kereta setelah pertanyaan langsung tersebut. Sang roh menatapnya dengan lekat, menunggu dengan gugup jawaban dari kontraktor mudanya. Tiba-tiba, suhu udara turun drastis dan aura angin dingin membuat segala sesuatu di dalam mulai bergetar hebat. Rainian memasang tatapan gelap di matanya dan mengepalkan tinjunya karena marah, mengingat kembali masa lalunya. 10 tahun lalu, di kerajaan Terris, dua pendekar pedang terampil terkunci dalam duel mematikan di dalam sebuah arena megah. Pedang-pedang logam beradu dengan liar, mengirimkan bunga api yang intens berterbangan ke udara. Lawan yang dikalahkan berteriak murka, bertanya bagaimana pria itu tega melakukannya setelah 10 tahun kesetiaan murni. Pria berjangka itu menjawab dengan sangat dingin bahwa seorang satria sejati seharusnya hanya berbicara melalui pedangnya. Tepat setelah itu, bilah pedangnya mulai bersinar terang dengan aura sihir merah yang mengerikan. Dengan satu serangan tanpa ampun, ia melancarkan tebasan dahsyat yang merobek seluruh lantai arena.
Lawan yang kalah membelalakan matanya karena terkejut atas serangan mematikan yang baru saja ia terima. Kepalanya terbelah tepat di bagian tengah tanpa sedikit pun belas kasihan, menyemburkan darah segar ke seluruh lantai arena. Tubuh tak bernyawa sang ksatria jatuh ke lantai batu, mengejutkan semua orang yang menyaksikan duel itu dari jauh. Sang penyiar mengumumkan Klein Hayes, kapten pengawal kerajaan Terris, sebagai pemenang utama duel kehormatan tersebut. Klein dengan dingin membersihkan senjatanya, secara mengejek menyatakan bahwa pedangnya telah memberikan keputusan akhir di tempat itu. Tiba-tiba, sang pembawa pesan mengumumkan dengan teriakan hikmat kedatangan yang mulia, Raja Tua Terris. Tangan-tangan tua yang keriput dan dihiasi cincin mewah perlahan-lahan mulai bertepuk tangan atas kemenangan kejam di arena itu. Sang raja perlahan berjalan mendekat dan menyebutkan bahwa ia datang untuk menonton pertarungan tersebut, tetapi mencatat bahwa pertarungan itu berakhir terlalu cepat. Ia bertanya apakah Klein baik-baik saja setelah menjatuhkan mantan rekan seperjuangannya, dan Klein menjawab, pedang yang tidak berguna harus dipatahkan. Sang raja tua menyunggingkan senyum menyeramkan dan memujinya habis-habisan, menyebutnya sebagai perisai pedang sejati kerajaan. Klein membungkuk dengan hormat, menyatakan bahwa ia hanyalah alat di bawah perintah langsung sang penguasa. Bertahun-tahun kemudian, di dalam aula perjamuan besar istana kerajaan, sebuah pertemuan rahasia baru yang misterius dimulai. Dengan darah di sekitar mulutnya, sang penguasa tua dengan marah mengeluhkan pemberontakan baru-baru ini dari beberapa penyihir kerajaan. Ia menusuk jantung manusia menggunakan garpu dan bertanya apakah Klein mengetahui rumor tentang memakan jantung para penyihir. Berlutut di ujung meja mewah itu, sang kapten dengan patuh menjawab bahwa ia telah mendengar rumor mengerikan itu. Sang raja melahap jantung yang berdarah itu, secara mengerikan mengaku bahwa ia sangat ingin menjadi penyihir yang kuat dirinya sendiri. Raja Terris mengatakan kepada Klein bahwa ia mengetahui kesetiaannya di luar kepala. Ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa suatu pemborosan bagi seseorang seperti Klein jika hanya menjadi kapten pengawal kerajaan, menyarankan agar ia setidaknya memegang gelar bangsawan. Saat obrolan di istana itu berlangsung, lonceng-lonceng mulai berdering kencang dari puncak menara saat matahari terbenam. Klein berlutut di hadapan sang penguasa, dengan tegas berjanji bahwa ia akan mengeksekusi segalanya tanpa gagal. Dengan senyum sinis, ia bersumpah akan melaksanakan setiap bagian dari kehendak yang mulia. Bertahun-tahun sebelumnya, saat latihan di dalam hutan, sebuah suara berteriak agar Simon kecil menurunkan postur tubuhnya, menjaga punggungnya tetap lurus, dan menjejakkan kaki belakangnya dengan kuat. Rouge menatap anak itu, menegur Simon karena membiarkan postur tubuhnya kembali runtuh. Simon terkejut oleh omelan itu saat ia berusaha mengatur napasnya, mencengkeram pedang kayunya. Diana bertanya apakah Simon sudah merasa lelah, dan Simon meminta maaf kepada temannya, mengaku bahwa ia merasa ingin muntah. Rouge menertawakan situasi tersebut dan menyarankan untuk mengambil waktu sejenak untuk beristirahat, tetapi Diana mengeluh, mengatakan bahwa ia baru saja akan memulai. Tiba-tiba, langkah kaki yang mantap mulai mendekati area latihan. Rouge menyadari kedatangan tersebut dan meneriakkan sambutan, menarik perhatian anak-anak yang menoleh dengan rasa penasaran. Raiden melambaikan tangan dengan gembira dari jauh, meneriakkan nama Simon saat ia berjalan berdampingan dengan seorang pria berwajah serius. Simon langsung tersimpuh dengan senyuman lebar dan dengan penuh semangat meneriakkan nama Raiden saat melihatnya tiba. Namun, ekspresinya langsung berubah menjadi ketakutan murni saat ia melihat siapa yang berada tepat di belakangnya. Raiden menyambut pria parubaya tersebut, menyebutkan bahwa ayahnya akhirnya berhasil datang. Klein melemparkan senjata ke tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya menatap dingin ke arah anak itu. Tatapannya tetap tegas dan mengintimidasi terhadap putra kandungnya sendiri. Dengan nada kering dan tanpa ampun, Klein dengan keras memerintahkan Simon untuk memulai kembali latihannya sekarang juga. Waktu berlalu dan malam pun tiba ketika lingkungan sekitar mendengar Klein mengulang-ulang agar Simon mencoba sekali lagi. Simon mengerahkan segala tenaganya, tetapi pedang kayunya memantul dengan sia-sia dari pelindung berat ayahnya. Kelelahan membuat anak itu hampir tidak bisa berdiri sementara Klein hanya mengawasinya dalam diam dengan tangan bersidekap. Simon terengah-engah, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya yang terakhir. Keringat mengucur deras di wajahnya sementara mata birunya memancarkan kepanikan murni karena berada di sana. Klein mengangkat pedang besarnya dan dengan dingin menyatakan bahwa serangan tadi bahkan tidak layak untuk dihindari, meragukan apakah Simon benar-benar anaknya. Ia mendaratkan pukulan brutal yang melemparkan Simon dengan keras ke arah tumpukan kayu bakar. Tersungkur di tanah dan babak belur, anak itu mengerang kesakitan sambil batuk mengeluarkan sedikit darah. Tepat pada saat itu, pintu kabin terbuka dengan paksa. Rouge bergegas mendekati anak yang terluka itu, dengan marah bertanya apa yang dipikirkan Klein terhadap anak berusia 9 tahun. Klein membalas dengan dingin, bertanya apakah anak-anak tidak tewas di medan perang juga, berkomentar bahwa Rouge telah menjadi lembek. Ia menambahkan bahwa kedua putranya yang lain telah mengikuti ujian pengawal kerajaan pada usia persis yang sama. Klein membalikan punggungnya dengan rasa jijik total dan mengatakan bahwa Simon benar-benar tidak berguna, meninggalkan anak itu menangis dalam ketakutan. Belakangan, makanan disajikan di atas meja kayu untuk mencoba mendinginkan suasana. Rouge bertanya apakah Simon baik-baik saja, dan anak itu dengan malu-malu mengangguk ya sambil mendapat dukungan dari teman-temannya. Diana berbicara dengan mulut penuh makanan, mengatakan bahwa ia akan menghajar pria itu nanti, tetapi Rouge menegurnya dengan memanggil namanya.
Raiden mencoba menghibur adiknya, mengatakan bahwa ayah mereka tidak bermaksud demikian, tetapi Simon mendesah karena merasa tidak mahir dalam hal ilmu pedang ataupun bahasa Latin. Raiden tersenyum ramah dan menyanggah, mengatakan bahwa Simon pasti memiliki sesuatu yang sangat ia kuasai. Ia bertanya apakah Simon pernah menceritakan kepada ayah mereka tentang kemampuan khususnya menggunakan sihir roh. Simon dengan gugup menarik kerah bajunya dan mengaku bahwa ia tidak mengatakan sepatah kata pun karena ia merasa ketakutan hanya dengan melihat ayahnya. Raiden berjanji bahwa ia akan mencoba berbicara dengan ayah mereka mengenai hal itu, membuat Simon sangat terkejut sekaligus penuh harapan. Ia tersenyum hangat, meyakinkan bahwa ayah mereka pasti akan sangat antusias mendengar kabar tersebut. Namun, sebuah ingatan gelap muncul di kepalanya dengan suara sang ayah yang memerintahkannya untuk melakukan sesuatu yang berguna untuk sekali ini saja. Ranyon terbangun dengan ekspresi serius dan muram, masih sangat terbebani oleh kenangan menyakitkan dari masa lalunya. Di masa kini, ia melakukan perjalanan dengan damai di atas gerobak kargo di samping Elkin menjelang sore hari. Burung biru itu menyadari kesunyiannya dan menatapnya dengan penuh pertimbangan selama beberapa saat. Elkin memutuskan untuk mengabaikan topik tersebut dan menyarankan untuk mengobrol nanti, mengatakan bahwa ia sudah memiliki gambaran yang cukup jelas tentang apa yang sedang terjadi. Ranyon sedikit terkejut oleh gangguan tersebut, menatap dengan kaget ke arah teman berbulunya itu. Ia meminta maaf kepada Elkin, mengatakan bahwa ia terjebak dalam masa lalu dan mengaku bahwa ia mungkin sudah tewas sebagai Simon jika bukan karena Elkin. Elkin menyuruhnya untuk melupakan hal itu dan menggerutu bahwa karena kejadian tersebut, ia tidak dapat dipanggil dengan benar, membuatnya terjebak dalam wujud yang tidak sempurna ini. Ranyon menyunggingkan senyum tipis mendengarkan keluhan Elkin, dan gerobak terus melaju menuruni jalan. Kusir menarik tali kekang dengan kuat untuk menghentikan kuda-kuda tersebut di tengah jalan. Ia berteriak kepada Rainian, yang berada di bagian belakang bersama Elkin, mengatakan bahwa sepertinya telah terjadi kecelakaan di depan sana. Rainian menjadi bingung dengan informasi tersebut dan bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi di jalan ini. Ia memberitahu Elkin bahwa ia akan pergi melihat situasinya sebentar dan mulai turun dari gerobak. Berjalan melalui hutan, ia melihat sebuah kereta mewah berhenti di depan dengan beberapa orang berkumpul di sekitarnya. Rainian berjalan perlahan untuk melihat situasi dari dekat dan mencari tahu masalahnya. Ia menyadari salah satu roda terperosok ke dalam tanah, bertanya-tanya apakah tanahnya ambles karena terlalu labil. Seorang pengawal meminta maaf kepada pendeta Escott, menjelaskan bahwa ia telah meminta bantuan, tetapi bala bantuan akan memakan waktu cukup lama. Tepat saat itu, Rainian mendekat dengan ramah dan bertanya apakah mereka baik-baik saja dengan masalah kereta kuda tersebut. Pengawal itu terperanjat kaget dan menghunus pedangnya, lalu bertanya siapa di sana. Namun sang pendeta meminta ksatria itu untuk menahan diri. Escott menenangkan prajurit tersebut, mengatakan bahwa pemuda itu sepertinya hanya ingin mengulurkan tangan membantu. Rainian mengamati sang pendeta lekat-lekat saat ia berjalan mendekat dengan wajah ramah. Sambil meletakkan tangan di dadanya, Escott mendoakan agar berkasiat Ernias menyertai sang pengelana muda. Kemudian, sesosok roh angin kecil muncul melayang di udara setelah dipanggil oleh Rainian. Dengan embusan angin yang lembut, sihir roh tersebut dengan mudah mengangkat kereta berat yang tadinya terjebak. Kendaraan itu diletakkan kembali dengan mulus di atas tanah yang kokoh di bawah tatapan waspada semua orang di sana. Rainian menilai situasi dan dengan lega berkomentar bahwa untungnya, roda-rodanya tampak tidak rusak. Pengawal itu benar-benar dibuat tercengang oleh betapa mudahnya pemuda tersebut berhasil mengangkat sesuatu yang begitu berat. Escott memperhatikan dengan penuh ketertarikan, lalu berkomentar bahwa Ernias tampaknya mengirimkan angin yang tidak biasa ke arah mereka hari itu. Ia berjalan perlahan menghampiri Rainian untuk berterima kasih secara langsung atas bantuan yang tak terduga itu. Sang pendeta tersenyum dan berkata bahwa berkat pemuda tersebut, mereka berhasil menghindari kekacauan besar di jalan. Rainian mencoba bersikap merendah, mengatakan bahwa ia hanya melakukan apa yang akan dilakukan oleh orang lain yang kebetulan lewat. Escott bersikeras dengan lembut, mengatakan bahwa meskipun pemuda itu berpikir demikian, bantuan seperti itu selalu sangat berharga. Pemuda itu mendengarkan kata-katanya dalam diam, sambil mengamati pakaian rohaniwan tersebut. Ia memaku pandangannya pada sang pendeta saat ia mulai mencurigai niat si manusia suci. Pada saat itu, Rainian teringat para biarawan gereja Ernia yang dulunya biasa menculik anak-anak tak berdaya. Ia bertanya-tanya apakah pertemuan dengan tokoh gereja penting seperti ini di tengah jalan hanyalah sebuah kebetulan. Bertekad untuk menggali lebih dalam, Rainian meminta izin kepada pendeta untuk mengajukan sedikit pertanyaan. Ia menyebutkan melihat beberapa biarawan gereja Ernia di desa Ratville dan bertanya apakah mereka sering bepergian ke sana. Escott mengulang nama Ratville dengan penuh pertimbangan, menunjukkan sedikit keterkejutan saat tempat itu disebut. Sambil melihat sekeliling, ia dengan tenang menyatakan bahwa kehadiran Ernia tersebar di mana-mana. Selanjutnya, sang pendeta meliriknya dengan curiga dan bertanya apakah sesuatu telah terjadi sehingga hal itu diangkat. Rainian mengambil langkah mundur dan berdalih, mengatakan bahwa itu sama sekali tidak seperti yang ia pikirkan. Ia mengarang alasan bahwa ia merasa terkesan melihat gereja merawat desa terpencil seperti itu, sementara dalam hatinya ia berpikir bahwa ia tidak boleh terburu-buru. Pengawal itu menyela obrolan, memperingatkan bahwa mereka sudah sangat terlambat, dan Escott setuju bahwa ia harus segera berangkat. Sang pendeta berjalan kembali ke arah kereta saat pintunya dibukakan baginya untuk naik. Namun tepat sebelum masuk ke dalam,
Escott tiba-tiba berhenti, mengingat detail penting. Ia mengatakan bahwa itu adalah pertemuan yang luar biasa, tetapi menyadari mereka belum bertukar nama. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Escott dan menanyakan nama pemuda tersebut. Rainian sedikit terkejut oleh pertanyaan langsung sang pendeta. Ia menjawab dengan tenang bahwa namanya adalah Rainian. Beberapa waktu kemudian, setelah malam tiba, kusir gerobak mengumumkan bahwa mereka akhirnya telah sampai di tempat tujuan. Kuda itu mendengus kelelahan setelah perjalanan panjang menelusuri jalan yang gelap. Pria itu menyebutkan sambil tersimpuh senyum bahwa jalan bercabang dari titik tersebut, sembari menunjuk ke arah tujuannya. Rainian menyerahkan beberapa koin emas kepada kusir, yang terkejut dan bertanya apakah benar-benar boleh mengambil uang sebanyak itu. Pria itu mengucapkan terima kasih, namun dengan nada cemas memperingatkan bahwa dari kelihatannya, masuk ke Great Hill tidak akan mudah saat ini. Rainian dan Elkin saling berpandangan dengan rasa ingin tahu setelah mendengar peringatan tak terduga itu. Rainian bertanya mengapa tidak mudah untuk masuk dan apakah sesuatu yang serius telah terjadi di Great Hill. Ia lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menyusuri jalan berbatu yang gelap saat ia perlahan mendekati benteng besar tersebut. Elkin mengendus-endus udara dengan rasa jijik, mengeluhkan bahwa tempat itu berbau busuk dan tidak sedap. Ronian memandang rekannya dengan cemas, setuju bahwa sesuatu yang mengerikan tampaknya benar-benar telah terjadi di sana. Ronian memutuskan bahwa ia sebaiknya tidak menarik perhatian, dan lebih baik masuk sendirian dari titik itu. Ia menaiki tangga menuju pintu masuk utama sementara langkah kakinya bergema memantul di dinding batu. Di sepanjang jalur, beberapa penghalang kayu berduri tersebar di berbagai sudut seolah-olah sedang memblokir ancaman. Para penjaga bersenjata lengkap dengan tombak mengawasi gerbang besi yang tertutup rapat dengan fokus yang intens. Seluruh pintu masuk ke Great Hill tampak seperti benteng perang dengan keamanan ekstra di gerbang dan di atas tembok. Ronian berjalan dengan tenang melalui koridor batu, mendekati gerbang di bawah tatapan curiga para penjaga. Ia memeriksa penghalang-penghalang tersebut dan berpikir dalam hati bahwa situasinya jelas tidak tampak normal di tempat ini. Ia teringat rumor tentang dugaan penghakiman yang dijatuhkan Ernia atas Great Hill, dan bertanya-tanya apa artinya itu. Pria itu menyadari sang kusir hanya tahu rumor dari kejauhan, lalu memasang ekspresi sangat serius dalam menghadapi misteri tersebut. Tiba-tiba, salah satu penjaga tembok berteriak kencang menyuruh pengelana muda itu untuk berhenti di tempat. Pengawal tersebut menjelaskan bahwa untuk masuk ke Great Hill, ia harus menunjukkan izin yang dikeluarkan langsung oleh gereja Ernia. Ronian bertanya apa yang harus ia lakukan jika tidak memiliki izin tersebut, tetapi prajurit itu menjawab dengan ketus bahwa ia tidak akan bisa masuk bagaimanapun caranya. Ia mencoba meminta rincian lebih lanjut mengenai situasi tersebut, namun ucapannya terpotong oleh jeritan putus asa yang datang dari dalam gerbang. Langkah kaki yang tergesa-gesa bergema saat seseorang berlari kencang menuju pintu keluar kota. Seorang pria melarikan diri dari para penjaga sambil memohon agar diizinkan keluar, menjerit bahwa dirinya lah satu-satunya yang tersisa untuk merawat ibunya. Para prajurit yang mengejarnya berteriak agar semua orang menjauh, memperingatkan bahwa pria tersebut berada di tahap akhir penghakiman dan tidak boleh disentuh. Ronian menyaksikan pengejaran itu dengan wajah yang sangat tegang dan serius. Ia melihat beberapa kristal biru tumbuh di kulit pelari tersebut, bertanya-tanya apakah itu semacam pengkristalan. Pria itu kehilangan tenaganya dan jatuh tersungkur keras ke lantai batu tepat di depan gerbang. Ia mengerang kesakitan di atas tanah sementara penjaga gerbang mengarahkan tombaknya dengan tangan yang gemetar karena ketakutan setengah mati. Dalam kepanikan total, para penjaga lainnya meneriakkan perintah agar semua orang mundur ke dalam benteng secepat mungkin. Seorang prajurit menyuruh Rainian untuk segera mundur, tetapi pemuda itu malah bertanya apakah mereka sebaiknya tidak mencoba menolong pria yang jatuh tersebut. Tangan pria itu mulai gemetar hebat saat kristal-kristal biru menyebar dengan mengerikan di seluruh kulitnya. Ia menangis dalam keputusasaan, meratapi bahwa masih begitu banyak hal yang ingin ia lakukan dalam hidupnya. Dengan air mata berlinang di wajahnya, kata-kata terakhir pria itu adalah permohonan emosional untuk sang ibu. Tiba-tiba, retakan-retakan besar mulai bermunculan di sekitar matanya saat proses pengkristalan itu berlangsung semakin cepat. Sebuah duri kristal biru yang masif meledak secara brutal dari dalam tubuh pria tersebut, memercikan darah kemana-mana. Tetesan darah menciprat ke wajah Rainian, yang menyaksikan seluruh adegan brutal itu dalam keterkejutan penuh. Kristal tersebut terus mengembang dengan liar, menghancurkan apapun yang tersisa dari tubuh korban. Dalam hitungan detik, pria malang itu benar-benar berubah menjadi patung kristal biru bergerigi yang besar. Warga sekitar menyaksikan semuanya dengan ketakutan dari kejauhan, menangis terseduh-seduh dan mengatakan bahwa itu sudah pasti merupakan hukuman ilahi. Tangan pria yang menjadi kristal itu tetap membeku di udara, menunjuk statis ke arah bulan purnama di langit yang gelap. Suara dentuman gelap bergema di area tersebut saat pilar kristal besar itu menancap permanen untuk selamanya. Rainian perlahan menyeka bibirnya untuk membersihkan darah yang menciprat di wajahnya. Ia memeriksa darah di jarinya dengan rasa penasaran, mendapati bahwa proses pengkristalan itu tidak bermula dari kulit, melainkan dari dalam tubuh. Ia menatap patung kristal itu dengan ngeri, menyadari bahwa mereka menyebut kekejaman itu sebagai sebuah penghakiman. Di dalam benak orang-orang yang putus asa, terlintas pikiran bahwa Dewa Ernia murka kepada mereka semua. Beberapa warga berlutut di tengah jalan, menjerit ketakutan menyebut nama Ernia dalam menghadapi segala penderitaan ini. Seorang pria membenturkan kepalanya ke tanah begitu keras hingga mulai berdarah,
memohon belas kasihan dan keselamatan dengan putus asa. Seorang wanita paruh baya menangis histeris memohon belas kasihan, memohon kepada sang dewa untuk mengambil dosa tersebut dari mereka. Kembali ke area gerbang, para penjaga tiba-tiba mengarahkan tombak tajam mereka lurus ke arah Rainian. Pemuda itu terperanjat kaget oleh reaksi bermusuhan tersebut. Tidak mengerti mengapa ia dikepung seperti itu, entah dari mana asal mulanya. Ia bertanya dengan bingung mengapa mereka bersikap seperti itu kepadanya secara tiba-tiba. Dengan wajah gemetar, pengawal itu menunjuk ke arah pipi pemuda tersebut, menyatakan bahwa ia harus ikut dengan mereka karena wajahnya. Rainian tetap terdiam, merasakan darah korban perlahan menetes di sisi mulutnya. Sebuah suara misterius bergema di benaknya, menyatakan bahwa pengunjung muda tersebut kini juga telah terkena dampak dari penghakiman yang mengerikan itu. Jauh di sana, patung buta Arnia duduk dengan hikmat di altar utama gereja dengan simbol geometris emasnya. Seorang pendeta berdoa di depan altar, memohon agar mereka yang menghadapi penghakiman berhasil mengatasi cobaan tersebut dan terlahir kembali. Beberapa biarawan berjubah hitam berdoa dengan berlutut tepat di belakangnya, memohon agar semua orang tetap berada di bawah perintah Arnia. Salah satu pendeta bermasker menyunggingkan senyum sinis di balik jubahnya saat ia melanjutkan doa-doanya yang tenang. Sesosok figur misterius berkerudung hitam dengan lincah melompat turun dari puncak kuil religius tersebut. Orang asing itu mendarat dengan mulus dan diam-diam mengamati pergerakan di sekitar kuil. Dari kejauhan, ia mendengar doa-doa yang dibisikkan serta murmur tanpa henti dari para biarawan yang berkumpul di dalam gereja. Penyusup itu terus mengawasi semuanya dengan dingin tanpa mengeluarkan suara sedikit pun di balik kerudungnya. Dengan gerakan cepat dan tanpa suara, dia melompat lagi dan menghilang ke dalam malam yang gelap. Kembali di gerbang, para penjaga mengarahkan tombak mereka dengan mantap ke arah Rainian. Suasana menjadi sangat tegang sementara patung kristal segar berdiri tepat di belakang para prajurit. Salah satu penjaga berteriak kepada rekan-rekannya, memperingatkan bahwa pengelana muda itu sekarang sedang menjalani penghakiman. Rainian bertanya-tanya dengan penuh rasa penasaran, apakah kontaminasi itu terjadi karena darah korban yang terciprat ke tubuhnya. Dia memfokuskan perhatiannya pada para prajurit, dengan cermat menghitung apa yang harus dilakukan selanjutnya. Rainian mengisi sihir angin di tangannya, bersiap untuk melawan jika situasi menjadi tak terkendali. Tiba-tiba, sebuah teriakan keras dan penuh wibawa bergema di area tersebut, menarik perhatian semua orang. Sebuah suara tegas memerintahkan semua orang untuk segera berhenti menyerang pengelana muda itu. Wanita tua yang tadinya menangis di tanah mendongak, terkejut dan lega mengenali siapa yang datang. Penjaga itu mengumumkan dengan suara lantang kedatangan sang pendeta agung, membuat Ranion menoleh ke belakang karena terkejut. Pria muda itu menolehkan kepalanya, tertarik melihat pria dari jalanan tadi mendekat. Escort berjalan dengan tenang melewati gerbang besi, berjalan tepat di antara para penjaga yang memberinya jalan. Sang pendeta agung melangkah maju dengan tatapan dingin, menghadapi keributan itu dengan ketenangan penuh. Kerumunan orang bersorak gembira, berteriak bahwa Lord Escort yang dihormati akhirnya tiba untuk membantu mereka. Escort mengangkat tangannya dan memerintahkan para penjaga untuk mundur, menjanjikan bahwa pemuda itu baik-baik saja terlepas dari protes para prajurit. Dia tersenyum tenang dan meyakinkan para penjaga, mengatakan bahwa Tuhan sepenuhnya menyadari devosi setiap orang yang tidak tergoyahkan. Sang pendeta melangkah lebih dekat ke arah Ranion dan dengan nada ramah menyebutkan bahwa pertemuan mereka di jalan tadi bukanlah kebetulan semata. Pemuda itu menggunakan angin ringan untuk membersihkan darah di wajahnya, sambil mengakui bahwa dia tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi secepat ini. Tiba-tiba, sebuah tangan yang bergetar dan berlumuran darah mencengkeram erat keliman jubah mewah pendeta tersebut. Wanita tua itu berlutut di kaki Escort, memohon pertolongan di tengah keputusasaannya. Para biarawan mencoba menarik wanita itu menjauh, karena terkejut, tetapi Escort dengan tenang menghentikan mereka, mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Sambil menangis terseduh-seduh, wanita itu memohon kepada pendeta agung untuk menjatuhkan hukuman akhir pada pendosa itu sekali dan untuk selamanya. Escort melirik sekilas ke arah patung kristal itu dan berkata dengan lembut, penghakiman pria itu belum berakhir. Dengan senyuman penuh teka-teki, dia mengklaim bahwa penghakiman yang sesungguhnya baru akan dimulai ketika hari besar itu akhirnya tiba. Dia memalingkan wajahnya dengan damai, menjaga ekspresi tenang dan misterius menghadapi situasi tragis tersebut. Escort menoleh ke Ranion dan bertanya apakah sebaiknya mereka mengobrol di tempat yang sedikit lebih privat dan tenang. Pria muda itu dengan tenang menerima undangan tersebut, mengamati aura tenang pemimpin religius itu dengan penuh kecurigaan. Sang pendeta tersenyum dan meminta pemuda itu untuk membiarkannya membalas kebaikan besar yang diterimanya di jalan tadi. Penduduk setempat terus berbisik dengan ketakutan saat mereka melihat keduanya berjalan bersama menuju gereja. Kini di dalam kuil, Escort dengan tenang menanyakan apa yang membawa pengelana muda itu ke kota Great Hill. Duduk di aula utama, Ronnie menjawab bahwa dia sedang mencari seseorang dan sang pendeta menawarkan bantuan untuk apapun yang dibutuhkan. Keduanya berjalan berdampingan menyusuri lorong-lorong megah yang sunyi dari markas besar keagamaan yang mewah itu. Rainian diam-diam melirik detail ukiran di dinding kuil, waspada terhadap petunjuk apapun. Escort berkomentar bahwa tempat itu cukup sederhana tetapi mengundang pemuda itu untuk duduk dan menikmati secangkir teh. Pria itu dengan sopan menerima undangan tersebut dan dengan tulus berterima kasih kepada pemimpin gereja atas keramah tamahannya. Teh panas yang mengepul disajikan dengan lembut ke dalam cangkir porselen yang terletak di atas meja kopi.
Escott meminta maaf atas kekasaran para penjaga di pintu masuk, menjelaskan bahwa kota itu sedang berada dalam situasi yang sangat rumit saat ini. Rainian bertanya apakah dia merujuk pada fenomena kristalisasi tubuh dan mempertanyakan apakah itu semacam wabah. Sang pendeta agung berhenti sejenak dengan cangkir di dekat bibirnya seolah-olah sedang menimbang jawabannya. Dia meletakkan cangkir itu dan berkomentar bahwa karena pemuda itu menyaksikan semuanya dari dekat, sudah sepantasnya dia menjelaskan situasi yang sebenarnya. Ronnie memperhatikan kata-katanya dengan saksama dan tetap fokus agar tidak melewatkan satupun detail penting dari penjelasan tersebut. Escott menatap teh yang mengepul dan dengan tegas mengungkapkan bahwa itu sama sekali bukan wabah. Dia menjelaskan bahwa semua itu tidak lebih dari kesalahpahaman raksasa yang lahir dari ketakutan orang-orang, sambil meratapkan bahwa bahkan dirinya tidak dapat meluruskan rumor tersebut. Rainian merenung dalam diam sambil menatap bayangannya di dalam cangkir teh, mempertanyakan mengapa mereka mengunci kota jika itu hanya kesalahpahaman yang disebarkan oleh gereja. Rainian bertanya, jika itu benar-benar bukan wabah, maka tidak ada alasan nyata untuk terus menutup kota seperti itu. Escott menjelaskan bahwa warga begitu cemas dan gelisah sehingga pembaruan sekecil apapun membuat mereka takut, dan melihat wajah orang asing dapat dengan mudah memicu kepanikan. Ronnie mengalihkan topik pembicaraan dan bertanya kepada pendeta apa yang akan terjadi pada pria yang pingsan di pintu masuk benteng tadi. Escott hanya tersenyum penuh teka-teki dan mengatakan bahwa gereja sendiri masih mencari jawaban atas kasus tersebut. Dia menjelaskan ada tempat perlindungan penyucian di dalam gereja yang berfungsi sebagai tempat souvenir bagi mereka yang menjalani cobaan. Sang pendeta berjanji bahwa orang-orang di sana terus berjuang melawan penghakiman mereka melalui doa-doa yang sangat tulus. Dia menambahkan bahwa dia juga mendoakan mereka setiap hari dan percaya bahwa pada akhirnya Ernia akan memberikan jawaban akhir bagi kota tersebut. Kemudian, Ranion berjalan sendirian dan tenggelam dalam pikirannya di jalanan Great Hill yang gelap dan sunyi. Pria muda itu mengenang kembali penjelasan Escott tentang orang-orang yang menahan kristalisasi di kuil-kuil melalui iman. Dia juga mengingat janji percaya diri pendeta bahwa dewa akan membawa solusi untuk situasi yang mengerikan itu. Ranion diam-diam memproses seluruh cerita penghakiman ilahi yang didorong oleh gereja Ernia ini. Dia mulai menghubungkan titik-titik antara Rathville, gereja Great Hill, dan kristalisasi-kristalisasi tersebut, dan merasa tidak mungkin itu adalah sebuah kebetulan murni. Tiba-tiba, bersin keras yang datang dari belakang mengejutkannya, membuat pemuda itu berputar cepat dengan kewaspadaan tinggi. Ranion melihat Elkin di bahunya dan bertanya kapan dia muncul, dan burung itu menjawab dia baru saja muncul saat itu juga. Dia bertanya dengan terkejut, apakah roh bahkan bisa bersin, dan Elkin terkekeh, mengaku bahwa dia hanya mencoba menirunya karena dia merasa dilupakan lagi. Burung biru itu mengalihkan topik dan bertanya kepada pemuda itu apa rencana selanjutnya ke depan. Ranion mendongak ke arah menara kuil dan menjawab bahwa untuk saat ini, dia harus tinggal lebih lama di kota ini. Dia menyatakan bahwa pendeta tersebut menyembunyikan sesuatu, tetapi tahu bahwa dia tidak dapat memicu pertarungan langsung dengan gereja Ernia yang kuat. Pemuda itu menyadari bahwa dia harus mencari jalan lain keluar. Sama sekali tidak menyadari bahwa sesosok-sosok misterius sedang mengawasinya dari bayangan gang. Ranion merasakan kehadiran musuh tepat di atasnya. Matanya membelalak saat dia menyadari bahaya yang mengancam. Sebelum dia sempat bereaksi, penyerang itu mencengkeramnya dari belakang entah dari mana dan menutup mulutnya erat-erat agar dia tidak bisa berteriak. Elkin mencoba membantu dengan terbang berputar-putar sementara pemuda itu berjuang dengan panik untuk melepaskan diri dari cengkeraman yang menyesakan itu. Dengan mata yang membara karena amarah, Rainian mendorong dirinya untuk mengumpulkan energi dan membalas serangan mendadak itu. Dia menyalurkan sihir anginnya untuk memicu ledakan udara terkompresi dan meledakkan penyerang itu darinya. Namun, penyerang itu bergerak cepat dan berhasil mencengkeram lengan pemuda itu dengan kuat, menghentikan serangan balik tersebut. Rainian menggunakan momentum tersebut untuk menghindar, melompat mundur untuk menjaga jarak aman di antara mereka. Pria berkerudung itu sedikit mundur, menggerutu tentang kekuatan angin tersebut, tetapi dengan cepat kembali memasang posisi bertarungnya. Penyerang itu mengeluarkan tawa sarkastik, mengomentari kesialan pemuda itu yang berlari lurus ke jalurnya. Dia menyombongkan diri bahwa dia mengenal seseorang yang menggunakan sihir angin persis seperti itu dari dalam keluar, itulah sebabnya dia tahu cara melawannya dengan bersih. Pria itu berhenti sejenak untuk memeriksa wajah Rainian, berkomentar bahwa dia terlihat persis seperti pengecut yang dikenalnya. Rainian melepaskan desahan lelah dan membuka identitasnya kepada penyerang tersebut, memperjelas bahwa itu adalah temannya, Edward. Tentara bayaran itu membelalakan matanya karena terkejut setelah akhirnya mengenali suara rekan lamanya itu. Edward meneriakkan nama Rainian dengan sangat terkejut, bertanya apa yang sedang dilakukannya di kota ini. Dia tertawa antusias atas reuni tersebut dan dengan bercanda menyapa Elkin sementara Rainian mengeluh, meminta permintaan maaf. Edward tertawa terbahak-bahak dan bercanda bahwa serangan mendadak itu hanyalah cara sambutannya. Keduanya duduk di lantai gang untuk mengobrol dan Rainian bertanya apa yang membawa Edward ke area Great Hill. Edward Bowker, seorang tentara bayaran dari grup Gramont, tertawa balik bahwa seorang prajurit bayaran selalu pergi kemanapun ada uang. Rainian ingat bertemu Edward setahun yang lalu, saat dia bergabung dengan kelompok tentara bayaran untuk melacak Klein Hayes. Saat itu, Edward sering mengerjai pemuda itu, mengira dia hanyalah anak manja yang lemah yang hidupnya hanya tahu membaca buku. Pria besar itu mencengkeram kerahnya dan dengan angkuh berjanji akan mengubah Rainian menjadi tentara bayaran sungguhan.
Rainian mengenang tugas-tugas melelahkan yang dipaksakan kepadanya seorang diri, seperti memetik bunga sihir yang lembut tanpa menggunakan setetes pun sihir. Dia juga mengingat aksi berbahaya melawan para bandit, di mana Edward mengambil jarahan ekstra untuk mengunci bonusnya sendiri. Pria itu menyimpulkan bahwa Edward adalah jenis tentara bayaran pembuat masalah liar yang seharusnya tidak pernah dia libatkan. Kembali ke masa kini, Edward bertanya apa hubungan pemuda itu dengan sang pendeta agung dan mengapa dia diperlakukan begitu istimewa. Elkin memperhatikan sebatang ranting kecil yang jatuh di tanah sementara Edward berdiri dengan terkesan melihat makhluk ajaib itu dari dekat. Edward mengonfirmasi bahwa ia tahu reputasi Escott, berkomentar bahwa mustahil tinggal di Great Hill tanpa mengetahui siapa pendeta tinggi gereja tersebut. Rainian menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak memiliki hubungan dengan gereja dan hanya membantu sang pendeta mengatasi keretakan kereta di jalan. Pemuda itu mengalihkan topik dan memamerkan sketsa terperinci Klein Heist, bertanya apakah temannya itu pernah melihat pria tersebut di sekitar sang pendeta. Edward mengamati potret mantan kapten itu dari dekat, wajahnya berubah menjadi ekspresi yang sangat serius dan fokus. Edward menatap gambar Klein dengan terencong-rencong dan terkejut, bergumam bahwa ia sangat mengenal wajah itu. Sedetik kemudian ia menutupinya dengan lambaian tangan dan berbohong, mengatakan bahwa ia tidak pernah melihatnya serta bertanya apakah tujuan Rainian juga untuk menemukan seseorang. Edward bersandar di dinding, berkomentar bagaimanapun itu adalah keberuntungan besar bisa berpapasan dengannya di gang ini. Ia mengaku bahwa ia sebenarnya sangat membutuhkan seorang pendukung seperti Rainian dan berharap bisa menemukan seorang penyihir untuk memberinya perlindungan. Edward mengatakan bahwa pekerjaannya saat ini terhubung kembali dengan gereja, tetapi mencatat bahwa bahkan raja pun tidak berani main-main dengan Ordo Ernia secara sembarangan. Dengan seringai lebar, ia menawarkan kepada Rainian sebuah kesempatan sekali seumur hidup untuk bekerja sama dalam misi yang menghasilkan banyak uang itu. Mengabaikan ajakan temannya sepenuhnya, Rainian membalikan badan dan mulai berjalan sendirian menyusuri jalan kota yang gelap. Edward tertinggal dengan tangan menggantung di udara, benar-benar kehabisan kata-kata dan marah karena ditinggal begitu saja tanpa satu balasan pun. Ia menggaruk kepalanya dengan frustrasi di tanah, menggerutu bahwa segala sesuatunya tidak berjalan sesuai dengan apa yang ia bayangkan di dalam kepalanya. Malam semakin larut di atas Great Hill, membuat latar belakang kota menjadi semakin sunyi dan menyeramkan di bawah awan tebal. Rainian terus berjalan melewati jalanan sementara penduduk setempat mundur karena ketakutan, berbisik-bisik cemas bahwa ia mungkin akan menyebarkan penyakit tersebut. Kelelahan karena berjalan terus, pemuda itu berhenti di depan sebuah penginapan lokal, berharap bisa mendapatkan tempat untuk tidur malam itu. Ia mengetuk pintu kayu dengan sopan, tetapi pemiliknya berteriak dari dalam dengan marah, memperingatkan bahwa tempat itu sudah tutup. Penjaga penginapan yang botak itu tadinya tertidur lelap dengan tangan bersilang di belakang konter sebelum akhirnya dibangunkan oleh ketukan tersebut. Rainian mendorong dan melangkah masuk, dengan tenang bertanya apakah mereka masih memiliki kamar kosong untuk malam itu. Melihat pria tersebut, sang pemilik penginapan sangat ketakutan dan mengenalinya sebagai pemuda dari kekacauan di gerbang tadi. Dengan panik, penjaga penginapan itu meraih gagang sapu dan berteriak dengan geram, memerintahkan pria itu untuk segera pergi. Dengan panik, penjaga penginapan itu meraih gagang sapu dan berteriak dengan geram, memerintahkan pria itu untuk segera pergi. Hari mulai fajar di atas Great Hill, melukiskan langit dengan rona jingga lembut di balik menara-menara runcing dari katedral yang besar. Elkin mengeluh bahwa ia mulai merasa pusing karena bau busuk kota tersebut, dan Rainian setuju bahwa suasana di sini sangat mengerikan. Muak dengan bau busuk itu, si burung menyebutkan bahwa ia akan beristirahat sejenak dan menghilang dalam kepulan angin hijau. Rainian mendesah memikirkan betapa parahnya kepanikan penduduk setempat, menyimpulkan bahwa ia tidak punya pilihan selain tidur di sudut jalan manapun. Tiba-tiba, sebuah suara muda yang ramah memanggilnya dari belakang, membuat pemuda itu berbalik karena penasaran ingin melihat siapa itu. Seorang gadis berambut merah yang ceria mendekat, mencatat bahwa ia tampak tidak bisa mendapatkan kamar dan menawarkan bantuan kepadanya. Rainian bertanya dengan curiga apakah itu benar-benar boleh, berkomentar bahwa semua orang lain di kota tampaknya lari darinya. Gadis itu dengan antusias menggenggam tangannya dan mengatakan bahwa mereka melakukan itu karena ketidaktahuan belaka, karena belum ada satupun hal tentang penyakit tersebut yang terbukti secara nyata. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Enoch dan mengungkapkan bahwa keluarganya memiliki sebuah penginapan di dekat sini. Sementara pemuda itu menyebutkan namanya adalah Rainian. Keduanya berjalan bersama hingga mereka berhenti di depan sebuah papan kayu pedesaan yang menandai pintu masuk penginapan tersebut. Enoch membuka pintu dengan penuh semangat untuk memamerkan tempat itu kepada pelanggan barunya yang tak terduga. Gadis berambut merah itu menarik Rainian masuk dan dengan gembira berteriak kepada ibunya, mengumumkan bahwa mereka akhirnya kedatangan tamu baru di rumah. Ibu Enoch tersambut dengan senyuman ramah dari balik konter dan menyambut pemuda itu. Rainian melihat sekeliling dan mencatat bahwa meskipun penginapannya agak tua, suasananya sangat tenang dan sangat bersih. Ia melakukan perhitungan mental bahwa kamar di kota besar seperti ini biasanya berkisar sekitar 5 koin emas. Pria itu berpikir bahwa keluarga tersebut menyambutnya dengan hangat ketika orang lain menolaknya. Selain itu, ia mencatat bahwa tempat itu tidak memiliki pelanggan sama sekali. Ia memutuskan untuk memberikan tumpukan koin emas ekstra kepada kedua wanita tersebut sebagai ungkapan terima kasih yang tulus. Namun,
Enoch mengulurkan tangannya dengan gembira dan mematok harga selangit sebesar 100 koin emas hanya untuk menginap 1 malam saja. Ranion membeku sepenuhnya, terkejut mendengarkan harga pemerasan untuk kamar sederhana seperti itu. Ibu gadis itu muncul dengan marah di belakang konter dan berteriak, menegur Enoch karena mencoba menipu pelanggan tersebut. Ia meminta maaf dengan rasa malu kepada pemuda itu dan memperjelas bahwa tarif kamar yang sebenarnya hanya 5 koin emas per malam. Enoch merengut, kesal karena ketahuan, sementara Ranion hanya menatapnya dengan tatapan yang sangat tercengang. Pria itu tersenyum dan dengan sukarela menyerahkan 10 koin emas, mengatakan bahwa ia akan tidur di jalanan jika bukan karena bantuan putri wanita tersebut. Sang ibu bergeser dengan lega dan bersiap untuk mengantarnya ke atas, tetapi Enoch dengan cepat merebut kunci-kunci tersebut, bersikeras bahwa memandu tamu adalah tugasnya. Gadis berambut merah itu berlari dengan penuh semangat ke arah tangga, mengedipkan mata kepada ibunya dan menyuruhnya untuk beristirahat. Wanita itu setuju dan menyerahkan tugas tersebut kepada putrinya. Sementara di lantai atas, Edward muncul turun dengan mengantuk sambil menggaruk kepalanya. Melihat kejadian itu, Edward berkomentar dengan puas mengenai kedatangan tamu baru, mengira penginapan tersebut akan bangkrut. Ia melepaskan menguap lebar sambil meregangkan tubuh, mengeluh bahwa tempat tidur yang murah membuat seluruh tubuhnya sakit, tetapi setidaknya tempat itu berguna untuk tidur semalam. Di tengah kuapan, tentara bayaran itu mengunci matanya pada pemuda tersebut dan membeku di tempat, tertegun sepenuhnya. Edward menunjuk jarinya ke arah temannya dengan sangat terkejut, meneriakkan nama Ranion keras-keras saat melihatnya tepat di lorong. Ranion menepuk jidatnya karena kelelahan, mendesah dalam-dalam atas kesialannya yang luar biasa karena berakhir di penginapan yang persis sama dengannya. Sementara itu, di ruang bersama yang nyaman di penginapan tersebut, perapian membakar kayu-kayu bakar dengan sebuah panci besi yang memanas di atas api. Di dapur penginapan, sebuah sendok sayur menyajikan sup panas dengan potongan-potongan kecil roti dari sebuah panci besar. Enoch membawa nampan berisi makanan menuju meja, tempat Edward dan Rainian sedang asyik mengobrol bolak-balik. Gadis itu meletakkan mangkuk-mangkuk sup bawang dan roti jagung ke atas meja kayu dengan senyuman manis di wajahnya. Edward mengeluh bahwa memakan menu yang sama selama 2 minggu berturut-turut sudah terlalu banyak, membuat Enoch terkejut, yang segera memanggil ibunya. Ibu gadis itu muncul sambil memegang sapu dan menegurnya, menyuruh Enoch sekali lagi untuk pergi beristirahat sekarang juga. Edward mencengkeram pakaian Rainian sementara ia mengeluh tentang ketidaknyamanannya, tetapi tentara bayaran itu menjelaskan bahwa ia melakukannya untuk mencegahnya kabur lagi. Elken muncul dalam hembusan angin menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh keduanya, disambut dengan main-main oleh Edward. Sambil makan, Edward bertanya dengan suara pelan apakah Enoch mencoba mengenakan tarif selangit untuk kamar tersebut, membuat Rainian terkejut. Ia menjelaskan bahwa gadis itu berusaha keras mencari uang untuk membayar bayarannya karena kota yang kosong itu tidak memiliki turis sama sekali. Rainian menjadi bingung dengan sebutan bayaran tersebut, dan Edward menjelaskan bahwa itu adalah pekerjaan besar yang ia coba ceritakan kemarin. Saat mereka mengobrol, Enoch memeras kain basah ke dalam ember kayu penuh air di bagian belakang aula. Edward mengungkapkan secara diam-diam bahwa ayah gadis itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak beberapa waktu lalu. Ia berkomentar tentang betapa sakit hati gadis itu, tetapi menunjukkan bahwa Enoch bertindak ceria hanya untuk membuat ibunya tidak khawatir. Edward berbisik bahwa ia mengikuti beberapa petunjuk tentang hilangnya orang tersebut dan mengetahui bahwa kasus tersebut tampaknya terikat dengan Ordo Ernia. Rainian terkejut mendengar nama Ordo tersebut, bertanya-tanya apakah kasus ini entah bagaimana terhubung dengan pendeta Escott. Edward menjatuhkan mangkuk kosongnya di meja dan mengakui bahwa ia belum bisa menggali banyak detail tentang misteri tersebut lagi. Ia menghabiskan sisa supnya dan berkomentar bahwa kisah pada akhirnya mungkin hanyalah pekerjaan klise yang sama seperti biasanya. Ia menyarankan agar sang pendeta tinggi yang suci dari gereja besar itu mungkin sedang melakukan pekerjaan kotor di balik layar. Di katedral, doa-doa terus berlangsung di depan patung butuh Hernia, memohon kekuatan untuk melewati rasa sakit dan ujian penghakiman. Escott memimpin doa di hadapan kerumunan yang berlutut, memohon agar dewa membimbing orang-orang menuju cahaya sucinya. Pendeta tinggi itu tetap menjaga senyuman tenang di wajahnya sementara para asistennya yang berkerudung mengawasinya dengan cermat. Para orang beriman yang terkontaminasi mulai berteriak dan menangis kesakitan saat kristalisasi semakin merayap di sekujur tubuh mereka. Escott berjalan dengan tenang di antara mereka, berkhotbah bahwa Ernia sudah mengetahui ketakutan semua orang yang menghadapi ujian di dalam dari luar. Orang-orang terus mengerang kesakitan di lantai kuil sementara sang pendeta dengan lembut menyatakan bahwa penderitaan hanyalah sebuah proses. Ia meletakkan tangannya di kepala pengikut yang panik, meyakinkannya bahwa rasa sakit itu akan berhenti begitu ia mengatasi rasa takut dan keseimbangan kembali. Pemimpin religius itu mengklaim bahwa semua orang akhirnya akan disembuhkan, menenangkan penderitaan para pengikut yang berlutut di hadapannya. Dengan tatapan penuh pemujaan, Escott menyerukan kepada seluruh kerumunan untuk berdoa dengan intens demi kedatangan hari yang agung. Kuil tersebut dipenuhi oleh suasana mistis saat doa-doa terus mengalir di bawah cahaya lilin yang redup. Kembali ke penginapan, mangkuk-mangkuk kosong ditumpuk di atas meja kayu setelah keduanya selesai makan. Ranion menggoda temannya karena menghabiskan semua makanan meskipun sempat mengeluhkan menu yang disajikan, sementara Edward membela diri dengan mengatakan bahwa seorang tentara bayaran membutuhkan bahan bakar yang layak. Di konter, sang ibu meminta Enoch pergi ke lantai atas untuk beristirahat,
tetapi gadis itu justru bersikeras bahwa ibunya lah yang harus berbaring. Tiba-tiba, ekspresi wajah wanita itu berubah menjadi kepanikan luar biasa, matanya membelalak menahan rasa sakit yang tak tertahankan. Ia mengeluarkan erangan kesakitan dan ambruk dengan berat bersandar di konter kayu, kakinya tak lagi mampu menopang tubuhnya. Edward mencoba terus berbicara tentang pekerjaan, namun ia dan Runyon terpotong oleh suara benda terjatuh secara tiba-tiba. Enoch berteriak putus asa memanggil ibunya saat melihat wanita itu jatuh pingsan di balik meja depan. Edward langsung berlari untuk membantu sambil berteriak menyuruh Runyon menggunakan sihir penyembuhan apapun untuk menyelamatkannya. Wanita itu mengejang kesakitan di lantai saat kristalisasi biru yang mengerikan mulai merayap dengan cepat ke atas kakinya. Kristal-kristal biru yang tajam mulai merobek kulit kakinya dengan suara patahan yang sangat mengerikan. Proses itu bergerak maju tanpa henti, menyelimuti pergelangan kaki wanita itu dengan kristal bercahaya yang sama persis dengan yang mereka lihat di gerbang sebelumnya. Jauh dari tempat itu, Scott berjalan perlahan menuruni anak tangga dari batu yang gelap dan lembab di bagian bawah tanah kuil. Ia melangkah dengan mantap ke lantai batu saat mencapai ujung penurunan yang sunyi dan suram. Sang pendeta melangkah masuk ke dalam sebuah ruangan batu gelap berukuran besar yang tersembunyi dari bagian kuil lainnya. Ia berjalan dengan langkah tenang menuju ke tengah aula bawah tanah yang sepi dan menyeramkan. Seorang biarawan berjubah keluar dari kegelapan, menyambutnya dengan penuh hormat begitu menyadari kedatangannya. Asisten tersebut melaporkan bahwa mereka telah memastikan pengunjung bernama Runyon memang benar adalah penyihir angin yang dikontrak oleh Raja Roh. Mendengar pengungkapan besar itu, Scott terpaku di tempat dan menutupi wajahnya dengan kedua tangan dalam keheningan. Ia tetap terkunci dalam posisi persis seperti itu selama beberapa saat, mencerna berita besar yang baru saja ia terima. Dengan suara yang bergetar, sang pendeta agung mulai melafalkan doa yang penuh kepanikan kepada dewa yang disembahnya. Ia melemparkan kedua lengannya ke udara dalam ekstase, merayakan dengan senyuman gila fakta bahwa Ernia telah mengirimkan cahaya baru untuk membimbing panggilannya. Berdiri di hadapan beberapa patung pemeluk ajaran yang telah menjadi kristal di dalam ruangan tersebut, Scott menyatakan bahwa ia telah menerima misi untuk mengembalikan keseimbangan dunia. Scott menjadi sangat bersemangat karena berpikir bahwa dengan adanya Runyon di sisinya, ia akan dapat mencapai tujuan agungnya dengan lebih cepat. Bersama legiun ilahi tersebut, ia percaya hari untuk menempa dunia di mana hanya para penyihir yang ada semakin lama semakin dekat. Sementara itu, di penginapan, Runyon mencoba segala cara untuk merawat ibu Enoch, yang tetap berbaring di tempat tidur di bawah tatapan cemas semua orang. Enoch mengamati situasi tersebut dengan hati yang berat sementara sang roh Elkin tetap berada tepat di sampingnya di atas tempat tidur. Runyon menggunakan sihir anginnya yang disebut Breze untuk mencoba meredakan rasa sakit dan menahan kristal di kaki wanita itu, tetapi tiba-tiba ia menyadari dengan terkejut bahwa sihir penyembuhannya sama sekali tidak memberikan efek apapun pada pasien tersebut. Ia bertanya-tanya mengapa hal ini bisa terjadi dan merasakan mananya sendiri justru didorong keluar dari tubuh wanita itu. Ibu Enoch mendapatkan kembali sedikit kesadarannya dan mengatakan bahwa ia memiliki sebuah permintaan sangat penting untuk diajukan kepada Runyon. Ia memohon kepada Runyon agar tidak memberitahu siapapun tentang fakta bahwa dirinya sedang menjalani cobaan kristalisasi. Wanita itu menjelaskan bahwa siapapun yang mulai mengalami cobaan tersebut harus masuk ke pusat pemurnian gereja, persis seperti yang dikatakan oleh Scott. Ia menangis karena berpikir bahwa jika ia dibawa ke sana, Enoch akan dibiarkan seorang diri tanpa ada seorang pun yang merawatnya. Runyon berkomentar bahwa ia telah mendengar tentang pusat pemurnian ini dan bertanya mengapa ada begitu banyak keputusasaan jika tempat tersebut seharusnya adalah tempat perlindungan penyembuhan. Sang ibu mengungkapkan bahwa tidak seorang pun diizinkan untuk menjenguk di pusat pemurnian tersebut, dan hingga hari ini tidak ada satupun orang yang masuk ke sana yang pernah kembali. Edward melipat kedua lengannya dan berkomentar bahwa hal ini terdengar sangat mencurigakan, seraya menunjukkan bahwa ayah Enoch juga terlibat dengan ordo tersebut. Runyon memintanya untuk beristirahat karena ia sudah terlalu memforsir tenaga dan wanita itu berterima kasih kepadanya sambil berkata bahwa rasa sakitnya berkurang berkat usaha Runyon. Ia berterima kasih sekali lagi atas bantuan yang sangat berharga tersebut dan akhirnya memperkenalkan diri dengan mengungkapkan bahwa namanya adalah Iris. Pada saat itu Runyon membagikan namanya sendiri agar wanita itu tahu siapa dirinya. Elkin mengamati Iris dari dekat dan berkata bahwa wanita itu sangat aneh karena tidak memiliki mana namun memiliki aura roh cahaya yang kuat di dalam tubuhnya. Runyon sangat terkejut mendengar tentang keberadaan roh cahaya tersebut dan Elkin menjelaskan bahwa inilah alasan persis mengapa sihirnya tidak berfungsi. Roh tersebut menjelaskan bahwa tubuh wanita itu sudah sepenuhnya terisi oleh sejenis mana. Runyon memanggil Elkin dan mulai bertanya-tanya apakah cobaan ini sebenarnya adalah buatan manusia alih-alih sebuah penyakit biasa. Elkin mengakui bahwa ia tidak mengetahui segalanya namun menegaskan satu hal yang pasti, aura seorang roh tidak mungkin bisa berada secara alami di tempat tersebut. Sang roh menegaskan bahwa hal ini tidak akan pernah terjadi di dalam tubuh manusia yang aliran mananya telah lenyap sepenuhnya. Dihadapkan pada wahyu yang menarik ini, Runyon tetap terdiam sambil bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik layar. Tiba-tiba pintu kamar mulai berderit terbuka perlahan, menginterupsi pikirannya. Enoch muncul di ambang pintu dengan rasa takut dan memperingatkan bahwa para biarawan dari ordo tersebut sedang berada di lantai bawah penginapan untuk mencari sang penyihir angin. Di lantai bawah, Edward menghadapi para biarawan tersebut dan menyuruh mereka melepas topeng menyeramkan itu dari wajah mereka lalu segera pergi.
Biarawan tersebut menyuruh sang tentara bayaran untuk menyingkir karena ia tidak memiliki urusan dengannya, tetapi Edward mengancamnya dan menyuruhnya menutup mulut. Saat Edward mengeluh karena diabaikan, biarawan tersebut memanggil nama Ranion dan menyatakan bahwa pendeta agung ingin menemuinya secara langsung. Pembawa pesan tersebut menambahkan bahwa pemimpin keagamaan itu memiliki masalah yang sangat penting untuk dibicarakan langsung dengan sang penyihir. Edward berbalik dan menyuruh Ranion, untuk kembali ke lantai atas, meyakinkannya bahwa ia akan menangani situasi yang menjengkelkan ini sendiri. Yang membuat Edward terkejut, Rain berjalan melewati dirinya begitu saja dan memerintahkan para biarawan tersebut untuk membimbingnya langsung ke kuil. Edward ditinggalkan dalam kebingungan total, melihat temannya mengambil langkah yang begitu tiba-tiba dan berisiko tepat di depan musuh. Sang tentara bayaran hanya bisa melihat dengan cemas saat Rain dengan tenang berjalan berdampingan dengan para pengikut Ordo yang berjubah tersebut. Rain meminta Elkin untuk mengintai bagian dalam kuil, menjelaskan bahwa sihir eksplorasinya tidak berfungsi di area tersebut. Elkin terbang pergi sambil menggerutu, mengatakan bahwa sangat tidak masuk akal jika seorang Raja Roh harus melakukan pekerjaan rendahan milik roh tingkat rendah. Dengan ditemani sang rekan dalam misi pengintaian, MC membuka pintu kayu besar dari kuil utama gereja tersebut. Ia tahu bahwa semua insiden misterius yang telah disaksikannya selama ini mengarah langsung kembali ke rahasia tersembunyi dari doktrin Ernia. Ia merasakan udara di dalam sana sangat berat, dan menyadari bahwa bahkan aura Elkin pun melemah setelah memasuki tempat suci tersebut. Escott berterima kasih atas kunjungan tersebut dan bertanya apakah ia harus memanggilnya Rain atau menggunakan gelar terkenal sebagai penyihir angin yang disandangnya. Sang pendeta agung perlahan bangkit dan berkomentar bahwa sihir elemental hanya dapat disalurkan melalui kontrak roh. Ia tersenyum dan memberikan penghormatan karena akhirnya bisa bertemu langsung dengan satu-satunya penyihir yang mampu menempa perjanjian dengan Raja Roh. Dihadapkan pada rasa hormat seperti itu, MC berkomentar dengan tegas bahwa sang pemimpin religius tampaknya tahu banyak tentang kehidupan dan rahasia para penyihir. MC menjelaskan bahwa ia menerima undangan tersebut karena ia juga memiliki pertanyaan krusial yang ingin diajukan langsung kepada sang pendeta. Ia mengambil beberapa langkah lagi dengan mantap ke dalam aula batu yang sangat besar dan memanggil perhatian sang pendeta agung dengan cara yang sangat serius. Tanpa bertele-tele, MC bertanya secara langsung apakah cobaan mengerikan yang melanda Great Hill diciptakan oleh tangan sang pendeta sendiri. Escott menundukkan kepalanya sedikit untuk sesaat dan mempertahankan ekspresi tenang, tidak menunjukkan rasa terkejut atau kesal sama sekali. Sang pendeta mengungkapkan bahwa selain menjadi pemimpin doktrin, ia juga merupakan seorang penyihir yang telah membentuk kontrak khusus dengan roh cahaya. Mendengar pengungkapan yang tak terduga ini, mata MC terbuka lebar dan ia berdiri terpaku dalam keterkejutan yang luar biasa di hadapannya. Escott berjalan dengan tenang melewati MC dan bertanya apakah penyihir angin, yang selalu berjuang untuk rakyat, pernah berhenti untuk merenungkannya secara sungguh-sungguh. Escott mempertanyakan mengapa para penyihir harus berjumlah begitu sedikit di seluruh penjuru dunia. Ia menjelaskan bahwa untuk waktu yang lama, manusia merasa takut dan menolak hal yang tidak mereka pahami, menyebabkan banyak penyihir diburu dan menghilang. Namun, sang pendeta menunjukkan bahwa kapanpun orang-orang tersebut membutuhkan bantuan, mereka tidak pernah ragu untuk mencarinya. Baginya, tatanan saat ini sepenuhnya terbalik, membiarkan golongan rendahan untuk memerintah dan berdiri di atas golongan yang superior. MC mempertanyakan apakah karena alasan konyol inilah orang-orang tak berdosa berubah menjadi batu kristal dan binasa. Escott merespons dengan tenang bahwa orang-orang itu tidak binasa, melainkan dipilih untuk panggilan yang mulia dan seharusnya sangat bersyukur atas hal tersebut. Ia kemudian mendeklarasikan niat teguhnya untuk memperbaiki tatanan dunia yang sudah sepenuhnya terbalik ini sekali dan untuk selamanya. Sang pendeta memproklamirkan bahwa ini adalah panggilan suci Ernia dan mengklaim bahwa di dalam dunia yang layak, tidak akan ada ruang bagi siapapun yang bukan seorang penyihir. MC berdiri terkejut dalam keheningan saat ia mulai menghubungkan berbagai petunjuk mengenai apa yang sebenarnya berada di balik seluruh rencana ini. Ia bertanya dengan suara lantang apakah seluruh kegilaan ini benar-benar merupakan kehendak murni dari seluruh Ordo Ernia. Dengan senyuman penuh teka-teki di wajahnya, Escott menjawab bahwa hal itu belum menjadi kehendak umum dari organisasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa dirinya lah satu-satunya orang di gereja yang memahami panggilan ini, namun ia memastikan bahwa yang lain akan mengikuti begitu ia merintis jalannya. Sang pemimpin mengungkapkan bahwa para penyihir lain telah mengambil tindakan untuk mengubah dunia dan penyatuan tekad mereka akan membuat hari besar itu segera tiba. Escott mengulurkan tangannya kepada sang MC dan mengajaknya untuk bersama-sama memenuhi panggilan revolusioner Ernia yang mulia tersebut. Sang MC menunduk sejenak sebelum memanggil sang imam besar kembali dengan nada yang tegas. Ia mengeluarkan sebuah poster dengan wajah Klein Hayes dan bertanya apakah pria itu juga ikut serta dalam panggilan yang sama. Escott tetap terdiam sejenak dan bertanya apakah Klein Hayes adalah orang yang sedang dicari oleh sang MC. Imam tersebut menjelaskan bahwa ia dan Klein berasal dari asal yang sama tetapi akhirnya menghasilkan buah yang sedikit berbeda sepanjang hidup mereka. Sang MC memutuskan untuk memotong pembicaraan di situ saja dan mulai melepaskan energi magis yang kuat di sekitar tubuhnya. Ia mengangkat tangan kanannya untuk mengerahkan kekuatannya dan merapal sihir angin ke arah lawannya. Namun, penyihir muda itu dikejutkan oleh kenyataan bahwa mananya sama sekali tidak berkumpul sebagaimana mestinya. Ia mengeluarkan keringat dingin dan teringat akan sensasi berat yang aneh dirasakannya begitu ia menginjakkan kaki di dalam kuil tersebut. Sang MC mencoba memaksakan sihirnya sekali lagi,
namun sisa-sisa angin hanya berhamburan sia-sia di atas lantai. Lebih parahnya lagi, ia tidak dapat lagi merasakan kehadiran Elken dan bertanya-tanya apakah roh pelindungnya terpaksa kembali ke alam roh. Scott mengamatinya dengan membelakanginya dan dengan tenang berkomentar bahwa tempat ini dianggap sebagai situs paling suci di seluruh gereja. Ia membuka kedua lengannya dengan senyuman ramah dan mengungkapkan bahwa ruangan besar ini adalah ruang doa pribadinya sendiri. Pemimpin religius tersebut menjelaskan bahwa seluruh tempat ini dibangun khusus untuk menekan aliran mana sepenuhnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sama sekali tidak seorang pun yang dapat menjadi pengecualian atau menggunakan sihir di hadapan sabda suci dewa mereka. Sang MC tertegun mengetahui bahwa ternyata mungkin untuk menciptakan lingkungan buatan yang mampu memblokir mana seperti ini. Ia menundukkan kepalanya saat mendengar langkah kaki berat perlahan mendekatinya melalui kegelapan aula. Scott menyebutkan bahwa ia merasa sangat penasaran setelah mengetahui tentang reruntuhan gua di bawah Ratville dan bertanya-tanya orang seperti apa yang bisa mencapai prestasi semacam itu. Ia mengaku bahwa sekarang setelah ia bertemu langsung dengannya, jantungnya berdetak sangat kencang hingga ia hampir tidak bisa fokus pada tugas gerjanya. Sementara itu, di pusat kota, pergerakan orang-orang terus berlanjut dengan damai di bawah cahaya bulan. Imam besar mendongak ke arah jendela besar dan mengatakan bahwa ia akhirnya telah memperoleh kepastian mutlak yang dicarinya selama ini. Ia tersenyum lembut saat menyatakan ia yakin telah menemukan rekan yang sempurna untuk perjalanan agungnya. Sebelum pemuda itu sempat bereaksi tepat waktu, Scott menggenggam tangan sang MC dengan sangat lembut namun tegas. Dengan tatapan yang hampir seperti orang demam, sang imam mengatakan bahwa ia sangat membutuhkan bantuan sang penyihir angin untuk melengkapi rencana-rencananya. Sang MC menyentak tangannya dengan tarikan tajam, menolak mentah-mentah sentuhan dan usulan yang tidak masuk akal itu. Ia berteriak marah, menyatakan bahwa semua ini adalah kegilaan total dan menuntut untuk mengetahui sekali dan untuk selamanya hubungan aslinya dengan Klein Hayes. Menghadapi reaksi agresif dari sang penyihir, Scott hanya menutup matanya dan mempertahankan posturnya yang sepenuhnya tenang dan tidak terusik. Ia dengan lembut menawarkan untuk menjelaskan situasi sekali lagi, kalau-kalau terlalu sulit bagi sang MC untuk langsung memahaminya. Tiba-tiba, gerbang kayu besar itu perlahan terbuka saat sebuah suara dari luar memerintahkan semua orang untuk memperlakukannya dengan sangat hormat. Angin bergerak dengan tidak menyenangkan melalui koridor-koridor gelap, memadamkan pendar lilin terakhir yang menerangi tempat itu. Sang MC tiba-tiba mendapati dirinya dikelilingi oleh beberapa biksu berjubah dari ordo tersebut yang memegang lilin bernyala di tengah kegelapan pekat. Di luar gereja, jalanan Great Hill yang tenang sudah hampir sepi di bawah langit malam yang gelap. Edward berjalan melewati kota sambil membawa sekotak besar persediaan, memperhatikan para penduduk berbisik dengan ketakutan di sekitarnya. Sang tentara bayaran mulai merasa suasana yang penuh rahasia ini sangat mencurigakan dan memperlambat langkahnya untuk mencoba mencari tahu apa yang salah. Ia teringat sang MC yang berangkat secara diam-diam menuju kuil didampingi oleh roh pelindungnya yang setia, Elkin. Edward berpikir temannya pasti memiliki alasan bagus untuk pergi ke sana dan bertanya-tanya apakah ia harus kembali ke kamp kelompok tentara bayarannya. Tiba-tiba, ia melihat beberapa biksu dari ordo tersebut sedang berbicara di dekat salah satu rumah, meyakinkan warga bahwa imam besar akan selalu mendoakan mereka semua. Para warga lanjut usia membungkuk dengan penuh rasa terima kasih dan memuji rahmat sang imam besar, serta memuji kerja keras para biksu tersebut. Edward mengamati pemandangan itu dari jauh, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di balik begitu banyak pengabdian buta dari penduduk setempat. Ia kembali ke penginapan dan meletakkan peti besar penuh persediaan segar itu ke atas meja kayu dengan suara gedebuk. Edward menjelaskan bahwa ia membawa makanan tersebut untuk membantu mereka karena dengan kaki Iris yang mengkristal, mustahil bagi mereka untuk keluar mencari perbekalan. Iris berterima kasih dari lubuk hatinya yang paling dalam atas kebaikan tersebut, namun sang tentara bayaran menggerutu bahwa ia melakukannya hanya karena ia tidak tahan lagi memakan roti hambar dan sup. Selanjutnya, Edward menyebutkan bahwa ia melihat para pendeta berjalan di jalanan mengklaim bahwa mereka sedang melakukan ziarah dan bertanya apa yang sebenarnya mereka lakukan. Mendengar pertanyaan sang tentara bayaran, kedua wanita itu saling berpandangan dengan kekhawatiran mendalam dan ketegangan yang jelas di udara. Iris menjelaskan bahwa ziarah ini berfungsi bagi para biksu untuk menemukan semua orang yang telah jatuh ke dalam cobaan dan mengirim mereka ke pusat penyucian. Di luar, langkah kaki tegas dari para biksu berjubah bergema dengan menyeramkan di sepanjang trotoar batu kota. Enoch panik mendengar langkah kaki yang mendekat dan berteriak agar ibunya segera berlari dan bersembunyi. Iris dengan cepat meraih tangan putrinya untuk mencoba melarikan diri, namun bayangan para penyusup yang menakutkan telah terproyeksikan di pintu masuk penginapan. Para biksu menerobos masuk dan menyatakan bahwa mereka datang untuk membawa kehendak imam besar dan memeriksa apakah keluarga tersebut sedang menghadapi kesulitan dengan cobaan. Edward tetap berdiri tepat di depan mereka dengan tangan bersilang menatap para penyusup dengan tatapan serius yang mengintimidasi. Meskipun ada sang tentara bayaran, para biksu dengan cepat mengepung Iris dan si kecil Enoch di tengah aula kayu penginapan. Salah satu pengikut ordo dengan tenang memasukkan tangannya ke dalam jubah gelapnya untuk mengeluarkan sebuah benda misterius. Ia mengangkat tangan kanannya memperlihatkan kristal biru yang bersinar dan dengan lembut menegaskan bahwa itu mewakili kehendak imam besar Ernia. Enoch membeku dalam teror mutlak saat melihat kristal misterius itu bersinar begitu kuat tepat di depan matanya. Sang biksu mengamati reaksi ketakutan dari keduanya dengan kecurigaan dan mengeluarkan bisikan senyap yang menganalisis situasi dengan tenang.
Gadis itu mencoba menyembunyikan ketakutannya yang ekstrim saat keringat dingin mengalir di wajahnya di bawah tatapan mengancam dari musuh-musuh tersebut. Ia berpikir dengan panik bahwa jika kristal itu mendekat, ia akan mulai bersinar terang saat mendeteksi infeksi di kaki ibunya. Iris mengepalkan tangannya erat-erat, berdoa dalam hati agar para biksu tidak menyadari kondisinya yang mengerikan dalam keadaan apapun. Tiba-tiba, salah satu biksu muncul tepat di belakangnya dan berbisik, menanyakan mengapa ia begitu gemetar di saat-saat cobaan ini. Ia mengenakan senyum tipis sinis di balik jubah gelapnya dan mengejek bahwa ia terlihat seperti seseorang yang akan terbakar saat bersentuhan dengan cahaya ilahi. Sang biksu mengulurkan kristal biru yang bersinar ke arah mereka dan dengan tenang mengklaim bahwa sama sekali tidak ada yang perlu ditakuti di hadapan berkat seperti itu. Ia meyakinkan dengan sinis bahwa imam besar akan merangkul dan menyembuhkan segala penderitaan yang mereka rasakan di dalam hati mereka. Namun, Edward benar-benar kehilangan kesabarannya dan tiba-tiba turun tangan, mencengkeram lengan sang biksu dengan kekuatan luar biasa untuk menghentikannya. Sang tentara bayaran bertanya apa yang mereka pikir sedang mereka lakukan mengganggu seorang wanita yang sakit, dan sang biksu berteriak dengan marah, menuduhnya melakukan bidah. Pengikut fanatik lainnya menerjang dengan marah ke arah sang tentara bayaran, berteriak bahwa ia akan menghabisinya atas nama dewa mereka, Ernia. Edward melancarkan tendangan telak yang membuat biksu itu terpental ke belakang, menyatakan bahwa satu-satunya hal yang benar-benar ia yakini adalah namanya sendiri. Pemimpin para biksu berteriak dengan marah, memerintahkan yang lain untuk segera memeriksa wanita itu, menekankan bahwa itu adalah perintah langsung dari Escott. Pengikut lainnya merespons dengan tergesa-gesa dan mencengkeram lengan Iris dengan kasar, menyebabkan wanita itu menjerit kesakitan di lantai. Enoch mencoba membantu ibunya melepaskan diri, namun akhirnya didorong dengan keras dan terjatuh dengan berat ke papan lantai kayu. Salah satu biksu mendekati sang tentara bayaran dan berbisik dengan nada mengancam bahwa imam besar tidak akan pernah memaafkan pelanggaran berat terhadap gereja ini. Edward mengertakkan gigi karena amarah murni pada semuanya dan dengan pahit mengatakan bahwa mereka tidak lebih dari sekumpulan fanatik yang benar-benar gila. Prajurit itu bergerak dengan kecepatan luar biasa dan melancarkan serangan balasan yang menghancurkan terhadap para biksu yang menahan keluarga tersebut. Ia mendaratkan pukulan yang sangat kuat yang membuat salah satu musuh terpental lurus ke dinding kayu aula. Biksu tersebut menghantam struktur itu dengan begitu keras hingga meretakkan dinding dan merosot berdarah ke lantai, mengerang kesakitan setelah hajaran yang diterimanya. Edward hanya mengamati musuh yang telah dikalahkan itu dengan dingin, sementara pengikut ordo lainnya menyaksikan pemandangan menakutkan itu dengan keringat ketakutan. Bahkan setelah kekacauan tersebut, salah satu biksu berteriak kegirangan setelah mengonfirmasi dari dekat infeksi kristal yang mengerikan di kaki Iris. Sementara itu, di dalam penjara bawah tanah kuil gereja, sang MC tetap menundukkan kepala dan menutup matanya dalam keheningan yang dalam. Tiba-tiba, ia membuka sebelah mata birunya yang bersinar di dalam kegelapan yang pekat, menunjukkan bahwa ia belum kehilangan harapan. Mage muda tersebut mempertahankan ekspresi yang sangat serius dan fokus saat ia menganalisis berbagai cara untuk keluar dari situasi tersebut. Ia mendapati dirinya terikat erat pada sebuah kursi besar dengan rantai besi berat yang diposisikan tepat di atas tumpukan kristal biru yang masif. Sang MC mendapati dirinya bertatapan langsung dengan pemandangan mengerikan berupa puluhan tubuh manusia yang telah berubah sepenuhnya menjadi patung kristal. Ia sangat terkejut saat menyadari bahwa mereka semua adalah orang-orang tak berdosa dari Great Hill yang baru-baru ini dilaporkan hilang. MC teringat akan kata-kata keji sang imam besar yang mengatakan bahwa orang-orang itu tidak pergi, melainkan sedang memenuhi panggilan luhur. Sang mage menyadari ada begitu banyak korban di sana hingga menghitung mereka adalah hal yang mustahil, dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya akan terjadi jika mereka benar-benar belum binasa. Menghadapi kekejaman seperti itu, MC mulai menegangkan lengan dan meronta dalam upaya putus asa untuk melepaskan ikatan logam tersebut. Namun, belenggu dan rantai besi berat yang mengikat pergelangan tangannya justru semakin mengencang pada kulitnya disertai suara dentingan logam. Ia menyadari dirinya sama sekali tidak mampu memanggil angin untuk membantunya menghancurkan rantai di ruangan tanpa jendela itu. Escott memberitahu MC bahwa semua patung kristal tersebut sebenarnya membentuk legiona ilahi yang legendaris. Ia menjelaskan bahwa untuk menciptakan dunia mage yang sempurna dengan menyaring mereka yang bukan mage, legiun ini akan memainkan peran fundamental. Imam tersebut membawa sepotong daging ke mulutnya dan dengan tenang menyatakan bahwa mereka hanya sedang menunggu saat yang tepat untuk bertindak. MC menatapnya dengan kemarahan dan rasa jijik yang mendalam, lalu membisikkan nama sang imam besar dengan rasa geram yang luar biasa. Ia bertanya secara langsung apakah rencana sakit Escott adalah untuk membasmi seluruh penduduk kota itu dengan berdarah dingin. Sambil meletakkan garpunya, Escott menjawab dengan lembut bahwa kata membasmi adalah istilah yang sangat tidak akurat untuk apa yang sedang dilakukannya. Ia menegaskan bahwa Great Hill adalah titik awal dari panggilannya yang mulia dan bahwa kota itu akan bertransformasi menjadi tanah sucinya sendiri. MC dengan marah mempertanyakan apa pendapatnya tentang banyak anak-anak tak berdosa yang diambil dan menderita di Ratville. Escott berbalik sedikit dan bertanya dengan tenang apakah MC pernah mendengar tentang rumor kuno dan kelam. Imam tersebut menyebutkan rumor absurd bahwa orang biasa manapun bisa menjadi mage dengan memakan jantung seorang penyihir muda. Mendengar kata-kata yang mengerikan itu, mata MC membelalak karena terkejut dan ketakutan yang mendalam di hadapan sang penjahat. Kembali Kane, kristal tersebut mengungkapkan infeksi Iris dan para biarawan berseru penuh kemenangan bahwa dia memang terserang oleh cobaan tersebut.
Pemimpin para biarawan meneriakkan perintah untuk segera membawa wanita itu ke kuil, namun tiba-tiba terhenti oleh hantaman yang kuat. Edward melepaskan serangkaian serangan fisik yang brutal terhadap para pengikut berjubah dari ordo tersebut tanpa menunjukkan sedikitpun belas kasihan. Penyerang lainnya terlempar dengan ganas, meluncur melintasi lantai kayu penginapan akibat benturan tersebut. Edward berdiri tegak di tengah debu pertarakan sementara musuh yang tersisa menatapnya. Kaki mereka gemetar karena teror yang luar biasa. Ia dengan mudah mencengkeram musuh berikutnya dan membantingnya dengan sekuat tenaga ke lantai kayu penginapan. Ketakutan setengah mati oleh kekuatan sang tentara bayaran, biarawan terakhir menyebutnya orang gila dan mencoba melarikan diri dari tempat kejadian dengan panik. Namun Edward jauh lebih cepat dan dengan kuat mencengkeram jubah gelap buronan itu dari belakang untuk menghentikan pelariannya. Ia mengangkat kepalan tangannya dan mendaratkan pukulan telak yang langsung melumpuhkan musuh tersebut hingga tak sadarkan diri di lantai. Semua penyerang akhirnya kalah dan mengerang kesakitan yang tersebar di lantai sementara Edward menarik napas dalam-dalam setelah pertarungan yang sengit. Tiba-tiba, sang tentara bayaran mendengar suara dari pintu masuk dan berbalik dengan cepat dengan tangan terkepal, siap untuk ronde berikutnya. Beberapa penjaga kota yang bersenjata tombak menerobos masuk ke dalam ruangan, berteriak dan menuntut penjelasan atas kekacauan di dalamnya. Mereka mengarahkan ujung tombak yang tajam langsung ke dada Edward dan dengan otoriter memerintahkannya untuk tidak bergerak. Biarawan yang terluka menyeret dirinya dengan susah payah di atas lantai yang retak, mengerang kesakitan saat ia mencoba menegakkan tubuhnya di dekat sang tentara bayaran. Biarawan yang berlumuran darah itu menunjuk ke arah Iris dan memerintahkan para penjaga untuk segera menyeret wanita berdosa itu keluar dari sana. Ia berteriak dengan marah bahwa wanita itu adalah pendosa tidak suci yang melakukan kejahatan besar karena menyembunyikan infeksi kristal dari gereja. Edward menggertakkan giginya menanggapi ketidakadilan yang begitu mencolok dan bergumam pada dirinya sendiri bahwa kota ini adalah bencana total. Ia teringat akan peringatan pemimpinnya untuk tidak membuat masalah dan berpikir sambil tersenyum kecut bahwa Roy pasti ingin mencabik-cabiknya karena hal ini. Ia meletakkan buku-buku jarinya dengan pasrah, berpikir bahwa semuanya sudah terlambat, dan bahwa ia selalu berakhir terjebak dengan pekerjaan terburuk. Sang tentara bayaran bersiap untuk melawan semua penjaga dan berkata dengan nada mengejek bahwa ia toh sudah mulai merasa bosan. Pengikut ordo yang jatuh itu menunjuk dengan marah kepada Edward dan memerintahkan para penjaga kota untuk menangkap pria itu juga. Ia menjerit dengan marah, menuntut agar mereka segera mengawal tentara bayaran tersebut di bawah penjagaan ketat langsung ke markas besar Ordo Keagamaan. Prajurit itu menjadi bingung dan bertanya apakah sebaiknya mereka tidak membawanya ke penjara umum kota, tetapi sang biarawan menjawab bahwa dia telah menghajar 4 orang anak buah mereka. Klerus itu menambahkan bahwa karena telah menghina nama Ernie, pihak Ordo sendiri yang akan memastikan dia membayar secara pribadi atas semua keangkuhan ini.